Halo, welcome back to the channel. Topik bacaan kali ini adalah jika jiwamu dapat berbicara. Ya, jadi kalau misalkan jiwa kamu punya mulut gitu ya, bisa ngomong sama kamu langsung. Itu dia pengen ngomong apa? Ya, dan di sini sebelumnya perkenalkan bagi yang baru di channel aku Wins Healing, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah sekedar untuk berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Di sini kita ada bacaan kali ini aku memakai atribut mainan, ya. Dan ini semua ada maksudnya. Ya, nanti pasti akan ada sangkut pautnya sama hasil bacaan kamu. Dan di sini ini sama sistemnya kayak pilih pile atau pick a card ya. Jadi ini pile 1, pile 2, pile 3. Silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Ya, yang pertama di sini kita ada mainan yang judulnya Desert. Ya, di sini ada jam pasirnya. Ya, ini Desert, padang gurun ya. Lalu yang kedua ini kita ada Ice Link. Ya, ini kayak pakai penutup muka dia, seperti putri gitu ya. Aisling itu kalau dalam bahasa Irishnya atau bahasa Irlandianya, ini ada hubungannya sama Celtic, mungkin beberapa dari kamu connect ya. Itu nama perempuan ya, nama feminin lah gitu ya, yang artinya dream atau vision, ya mimpi atau visi, seperti itu. Lalu yang ketiga di sini silent love. Ya, dia pakai payung seperti ini, bawa bunga bouquet di tangannya. Sorry, bawa bunga di tangannya. Ya, bukan bouquet itu. Ya, ini judulnya Silent Love. Oke, silakan dipilih sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Kalau misalkan kalian ketarik ke lebih dari satu, kadang bisa terjadi ya. Jadi misalkan aku ketarik ke 2, 1 dan 2 gitu misalkan. Atau ke 1 dan 3 atau 2 dan 3 gitu. Itu kadang bisa terjadi juga. Ya, kadang ada yang ketiga-tiganya sekaligus terpanggil, itu juga ada. Kalau misalkan yang kamu pilih misalkan tidak resonate atau kurang resonate sama kamu mungkin coba bisa pilih yang lain ya. Karena kadang kita ada kalanya salah menarik intuisi, itu kadang bisa terjadi ya. Jadi jangan khawatir ya. Kalau misalkan dari apapun yang kamu pilih bener-bener nggak resonate sama kamu, bener-bener nggak nyambung sama hidup kamu, sama situasi kamu, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, dan bacaan ini mungkin bukan untuk kamu. Karena ini general reading, bacaan umum, jadi bagi siapapun yang bisa mengambil manfaatnya saja. Ya, so silakan ambil manfaatnya dan tinggalkan sisanya. Dan aku akan langsung mulai aja untuk bacaannya. Jika jiwamu dapat berbicara, dan aku akan mulai dari pile 1. Silahkan klik aja di timestampnya di kolom deskripsi video, atau kamu bisa geser, aku sudah bagiin ini ya, pile 1 sampai pile 3-nya. Silahkan diklik sendiri saja. Oke, kita langsung mulai dengan bacaan kamu. So I'll see you in the reading. Thank you so much and I hope you enjoy. Semoga kamu bisa menikmati bacaan ini. Terima kasih. Halo, pile nomor 1 bagi kalian yang memilih mainan ini, ya. Ini adalah general reading kamu, yang judulnya adalah Jika Jiwamu Dapat Berbicara, pile nomor 1, ya. Di sini ada jam pasirnya, ya, dan ini judulnya Desert, yang artinya padang gurun, ya. Dan kita lihat pile nomor 1, ya. Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Pile nomor 1. Oke, pile nomor 1 kita langsung mulai aja. Jika jiwamu dapat berbicara. Jadi bacaan ini mungkin akan seolah-olah seperti kalau jiwamu punya mulut gitu ya, bisa langsung ngomong sama dirimu. Dia tuh pengen ngomong apa, dia pengen berkata apa, pengen menyampaikan apa. Di sini aku akan berusaha untuk menyampaikan pesan. Ya, mungkin ini sedikit petunjuk dari higher self kamu juga ya, seperti itu. Ya, dari guidance atau sosok pendamping kamu juga. Pile nomor 1. Kita lihat di sini. Oke, sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, ada mungkin gimana ya jelasin ya. Tidak kebetulan kamu memilih ini, pile nomor 1, ya, mainan yang ini, ada jam pasirnya, dan desert yang artinya padang gurun, padang pasir ya, seperti itu.
Jadi sepertinya kayak jiwa kamu saat ini lagi kayak memang yang aku lihat dalam kondisi kering. Ya, sebagian dari kamu keringnya nih kering kerontang nih, Pau nomor satu. Kering ini bisa diartikan secara banyak hal ya, karena ini bacaan banyak orang, Pau nomor satu. Tapi kalau kering itu kayak tumbuhan kering ya, tanaman yang daun-daun kering itu kalau dibiarin kering lama-lama dia rontok seperti itu. Ya, gitu. Jadi kayaknya saat ini kayak jiwa kamu tuh ingin ngomong gitu ya sama kamu, kalau tolong siram saya. Ya, tolong siram saya supaya saya tidak kering lagi. Supaya saya bisa bertumbuh dengan cantik lagi gitu, seperti itu. Ya, jadi kayaknya saat ini mungkin aku nggak tahu persisnya apa yang sedang terjadi di hidup kamu. Kamu mungkin terlalu fokus dengan banyak hal dalam hidup kamu, dalam kehidupan kamu sehari-hari, dalam masalah-masalah hidup kamu, dalam tujuan yang kamu ingin capai dalam hidup, gitu ya. Kamu terus fokus-fokus ke sana, sehingga mungkin jiwa kamu tanpa kamu sadari agak sedikit terabaikan di sini, Pak nomor satu. Ya, kayak kita ninggalin rumah kita ada tanaman-tanaman hidup gitu ya. Kita tinggalin berhari-hari, berminggu-minggu tuh tanaman gak ada yang nyiram. Kamu sibuk di luar sana, gitu. Ya, jadi Pau nomor satu ini lagi butuh siraman batin, siraman spiritual yang aku lihat seperti itu kalau yang jiwamu ingin sampaikan, Pau nomor satu. Ya. Dan kadang kalau kering spiritual di sini, kalau jiwanya kering itu bisa membuat hal-hal lainnya juga jadi ikut kering di dalam hidup kamu. Ya, itu bisa apapun. Kalian misalkan mau kering dalam konteks masalah love life, dalam hubungan pasangan, atau kering dalam rezeki, misalkan seperti itu ya, Pau nomor satu. Kalau kalian merasa ada aspek-aspek hidup kamu, Pau nomor satu, yang mungkin saat ini lagi kering, tandus, atau kerontang, berarti kuncinya kembali lagi ke siraman spiritual kamu. Karena kalau spiritual kita tuh akar kita gitu ya. Anggaplah kita itu pohon kehidupan gitu ya, tree of life. Kalau akarnya nggak kuat nopang kamu sering jatuh ya, pohon akan tumbang, dan daun-daun, buah-buah, dan segala macamnya juga akan ikut kering dan busuk seperti itu. Ya, gitu Pau nomor satu. Jadi kalau udah seperti ini, kamu nggak perlu pusingin atau fokusin ke buah-buah dalam hidup kamu. Misalkan saat ini kamu lagi galau banget sama percintaan, atau saat ini kamu lagi galau banget sama uang misalkan. Jangan galau sama bendanya, jangan stres sama itunya, buahnya. Karena rezeki, cinta, dan lain-lain itu buah kehidupan kita. Ya, kalau kita akarnya benar, buah-buahnya kita petiknya banyak. Nah, sekarang fokus kamu jangan ke buah tapi ke akar di sini. Makanya dia pun juga dudukin jam pasir nih. Jam pasir yang jadi tempat duduknya dia nih, maksudnya ini kan connect langsung ke ground ya, langsung ke tanah nih. Dia bahkan gak napak di tanahnya tuh. Dia duduk di jam pasir ini. Kenapa di sini gambarannya jam pasir? Karena beberapa dari kamu, semesta berpesan di sini ya, atau sosok higher self kamu berpesan, jiwa kamu ingin menyampaikan kalau waktu itu tidak sepenuhnya tersedia untuk kamu. Maksudnya tidak selalu ada dan tidak selalu tersedia. Yang artinya jika ini sesuatu hal yang mungkin kamu lari terus dari ini, atau kamu tunda-tunda terus ini, misalkan nih aku mau meditasi entar, aku mau ini, aku mau memperbaiki diriku secara spiritual, kamu pending terus, lama-lama jam pasirnya habis di sini. Ya, waktunya habis, kesempatannya sudah habis, dan kamu cuma jatuhnya metikin buah-buah kehidupan yang nggak mungkin ya, buahnya jadi nggak ada gitu, atau buahnya ya itu kering, pohon kamu jadi kering terus. Ya, intinya semesta tentunya tidak akan selalu, kesempatan itu intinya tidak akan selalu ada. Nah, sekarang kamu pakai waktu yang ada saat ini ya, apapun permasalahan hidup kamu, apapun challenge yang kamu sedang hadapi saat ini, untuk fokus dan berakar kembali di spiritual kamu, Pau nomor satu. Itu kunci dari segala permasalahan kamu saat ini. Ya, jangan biarin jiwa kamu tuh kering, justru itu yang harus disiram setiap hari, dirawat, dipupuk gitu ya. Ibaratnya kita kayak berkebun gitu. Ya, Pau nomor satu. Jadi yang tadinya kering ini akan berbunga, berbuah seperti itu. Ya, sampai ya ini kunci supaya kamu nanti, ini kan dia pakai crown juga nih, pakai mahkota gitu ya.
gitu. Tapi kamu lihat nih di sini yang mahkotanya kayak warnanya redup gitu ya, yang harusnya dia mungkin lebih gonjreng warnanya. Nih kepalanya, nih rambut-rambutnya, baju-bajunya semua retak-retak nih. Karena apa? Karena kering, yang tadi aku bilang. Ya, jadi kalau kamu ngerasa seperti ini, ayo connect lagi ke batin. Ayo bikin retak-retaknya ini sembuh dulu, hilang dulu. Ya, jangan sampai retak itu jadi retak permanen untuk kamu. Itu akan susah banget disembuhin. Ya, power nomor 1. Jangan delay lagi, jangan abaikan lagi, jangan lari lagi dari apapun. Proses kesembuhan yang kamu tahu kamu harus jalani. Proses spiritual yang kamu tahu kamu harus jalani. Power nomor 1. Ya. Itu pesan langsung dari semesta. Oke, kita sekarang masuk ke kartunya, power nomor 1. Aku akan memakai satu kartu tarot dan satu kartu oracle. Kita lihat ya pembacaan kamu. Aku akan ambil 6 kartu dari kartu tarotnya. Dari deck tarotnya ya, kita lihat ya. Oke, aku doa sebentar. Power nomor 1. Jika jiwamu dapat berbicara, dia ingin berbicara apa? Oke, kita ada The Hangman. Ya, aku tidak baca kartu reversals ya untuk kali ini. Ada Page of Pentacles. Ya. Ada Nine of Swords. Ya, Two of Swords. Knight of Pentacles. Knight of Swords ya, sorry. Sama satu lagi, Four of Cups. Ya, bawah decknya kita ada Strength. Oke, power nomor 1. Ya, jadi memang power nomor 1 ini kalau yang aku lihat ya di sini kartu-kartunya juga ngomongin hal yang sama ya. Ada semacam kayak seperti ketidakpuasan hidup. Seperti kayak hidup kamu tuh kayak oke, aku ngejalanin hidup, aku ngejalanin hari-hari, tapi rasanya kosong. Ya, kamu seperti kayak mungkin mencari makna, mencari kayak tujuan kembali saat ini, pile nomor 1. Ya, kamu lagi ada di dalam fase pembelajaran hidup. Saat ini, ya, kamu sebagian besar dari kamu karena kamu harus belajar ini. Banyak hidup kamu di sini yang dibikin nyangkut nih, Hangman. Ya, Two of Swords ngomongin tentang halangan dalam hidup. Ada aja halangannya. Kamu mungkin mau dapat klien gak dapat, kamu mau goal project gak goal, keuangan seperti terpending, apapun ini seperti nggak ada titik terang, misalkan seperti itu. Apapun ini bisa jadi love life, bisa jadi masalah jodoh, bisa jadi masalah uang, ya apapun ini. Situasi yang menurut kamu saat ini seperti tidak bergerak kemana-mana atau seperti nggak ada titik terang. Power nomor 1. Jam pasir, ya ini tetap jalan. Ya, meskipun hidup kamu seperti seolah-olah stuck. Ya, power nomor 1. Tapi waktu terus berjalan, musim terus berganti. Ya. Gitu yang artinya apa? Kamu yang seharusnya mengikuti arah angin perubahan juga seperti itu. Power nomor 1. Ya, jadi kalau kamu memang saat ini ada di dalam situasi stagnan ini, berarti semesta sengaja men-stop jalan kamu dulu. Ada sesuatu yang kamu harus sadari secara batin, secara mental, berkembang dulu di tempat dimana kamu menapak saat ini, power nomor 1, sebelum nanti kamu bisa maju lagi dalam hidup nih, Knight of Swords. Kamu nggak usah khawatir sama apa yang kamu rasa ketinggalan ya, power nomor 1. Ini jiwa kamu mau nyampein pesan itu.
Dia bilang kayak kamu nggak usah khawatir, misalkan hidup aku stuck, misalkan udah berbulan-bulan, bertahun-tahun misalkan. Sedangkan orang lain mungkin udah misalkan bisa berkeluarga, mungkin dia beli rumah, mungkin dia apa, liburan ke luar negeri, atau kayak apa, misalkan contoh-contoh ya seperti itu. Ini contoh saja. Kamu nggak usah khawatir kamu kehilangan momen, PAL nomor 1. Momen kamu itu akan selalu ada. Waktu kamu itu nanti akan ada. Tapi kenapa belum? Karena ada pelajaran hidup yang kamu lagi lewatin dulu saat ini, PAL nomor 1. Jadi fokusnya bukan kayak ke kita kepengen itu, kepengen ini, saya pengen cepet-cepet itu, pengen cepet-cepet ini, saya jadinya galau, saya jadinya sedih sendiri, saya jadinya mungkin stres sendiri, saya jadinya kayak zombie gitu ya, setiap hari mungkin nggak ada kayak seperti hidup seperti kurang atau mungkin tidak bernuansa seperti itu yang aku lihat PAL nomor 1. Karena ada semacam keabu-abuan di dalam hidup kamu dalam beberapa aspek dalam hidup. Ya, ada yang secara keseluruhan, ada yang lagi-lagi jodohnya saja, ada yang mungkin rezekinya saja atau apa. Ya, seperti aku bilang, jangan stres sama itu. Momenmu ada. Benerin dulu energimu, ya. Fokus ke akar yang tadi aku bilang, belajar terus secara spiritual, berkembang dulu. Nanti juga kamu kalau proses ini udah beres, cepet kamu meluncurnya nanti ke depan. Rezekimu cepet, ya, percintaanmu cepet. Kalau memang misalkan kamu belum ketemu sama jodoh yang terbaik, misalkan seperti itu. Atau kamu lagi terkunci di dalam suatu problem, ya, gitu PAL nomor 1. Ini energi cepetnya nanti. Ya, kamu bergerak mengikuti arah angin nih, ada gambaran anginnya nih. Jadi hidup kamu bergerak lagi. Tapi Page of Pentacles ini ngomongin pembelajaran. Nine of Swords ngomongin tentang bagaimana kamu bisa punya kesadaran yang lebih atas kondisi mental kamu sendiri. Banyak dari kalian yang kayak mengabaikan sisi-sisi diri kalian. Mungkin beberapa nggak cuman mental, nggak cuman spiritual ya. Ada sisi mentalnya, ada sisi spiritual, ada sisi tubuh juga, tubuh fisik. Kamu seperti terdisconnect dengan beberapa aspek dalam jiwa kamu, dalam diri kamu, dalam hidup kamu, PAL nomor 1. Ya, sampai kadang-kadang nih orang yang kayak gini bisa jadi ya kayak sampai males mikir, nggak mau mikirin ini, nggak mau mikirin itu gitu. Ya nggak jadi seolah-olah kayak gitu, kayak kamu kayak zombie. Zombie kan nggak mikir, dia cuman nyari makanan doang gitu kan, seperti itu. Ya. Beberapa dari kamu ada yang benar-benar hidupnya ada, aku nggak bilang semua ya, beberapa ada yang itu sehari-hari cuman ya makan, nggak tahu mau mikir apa, nggak tahu mau apa, tidur gitu lagi. Jadi kayak ada seperti itu, seperti hidup segan mati tak mau gitu loh, kebingungan. Tapi tanpa kamu sadar, kamu fokusnya keluar sana terus. Orang ini mungkin gimana, orang lain mungkin gimana, nanti ini bagaimana, nanti itu bagaimana. Tapi sebenarnya kamu tuh cuma perlu ngelakuin satu hal. Cuman perlu benahin diri kamu secara batin dan spiritual, itu doang. Kalau batinmu atau akarmu sudah kuat, seperti aku bilang, kamu nggak akan goyang-goyang. Kamu akan lebih stabil seperti pohon yang stabil. Ya, mau ketiup angin juga dia tetap kuat, tetap kokoh, dan dia bercabang, beranting, berdaun, dan berbuah. Seperti itu. Itu tujuan kamu. Tapi semua dimulai dari akar. Ya, jadi lepas dulu fokus-fokus pikiran-pikiran, stres-stresnya nih di sini ya, untuk mikirin hal-hal material dalam hidup kamu saat ini. Material itu bisa jadi seseorang, rezeki, apapun yang berbentuk fisik. Dan mulai ubah fokus kamu ke perkembangan spiritual. Kamu cuma perlu lakuin itu, hidupmu beres, percaya PAL nomor 1. Ya, gitu. Halangan-halangan, rintangan-rintangan, apapun bentuk stagnan dalam hidup kamu ini bisa lepas akhirnya. Kamu jadi hidupnya nggak ngerasa kayak, kok hidup saya gini-gini aja ya? Kok hidup saya begini terus ya? Misalkan nih, Four of Cups kan ngomongin itu.
Lah enggak, hidup tuh bisa penuh makna. Hidup itu bisa berwarna buat kamu. Tapi itu bukan bergantung sama orang lain atau sama kondisi apapun. Maksudnya sama uang kamu, cinta kamu, bukan bergantung sama itu. Tapi bergantung seberapa kokohnya kamu dengan diri kamu sendiri. Power nomor 1. Dan sebagian besar dari kalian neglecting proses ini sudah lama. Mungkin udah ada banyak orang yang ngomong atau mungkin sudah banyak petunjuk yang masuk ke kamu, entah dari bacaan tarot, entah dari orang ngomong langsung sama kamu atau apa, tapi kamu mungkin nggak mau mudeng. Bukan nggak bisa mudeng, power nomor 1. Maaf ya, di sini jiwa kamu yang ngomong soalnya. Entah karena ada kepahitan apa dalam hidup kamu, entah karena apa, power nomor 1, tapi kamu shut yourself down, kamu matiin diri kamu sendiri. Jangan sampai amit-amit, sampai mati kamu begini, power nomor 1. Ya, gitu. Ini lagi-lagi pesan, konteksnya pasti berbeda-beda untuk setiap dari kamu, tapi benang merah dari pesan ini akan sama untuk kamu, power nomor 1. Apapun yang saat ini kondisinya stuck dan nyangkut dalam hidup kamu, itu karena ini, keringnya spiritual kamu. Beberapa dari kamu mungkin gak kering sepenuhnya. Ya, gitu, tapi bisa disiram lagi. Power nomor 1. Ya, seperti aku bilang, pakailah waktu dengan bijaksana. Pakailah waktu untuk lebih concern ke diri kamu, jiwa, raga, tubuh, dan pikiran kamu. Ya, sekarang jiwa kamu itu bener-bener pengen ngomong sama kamu. Setiap kali kamu membuang waktu kamu, energi kamu, pikiran kamu untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya kamu tahu kamu sendiri gak harus pikirin itu. Untuk mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya kamu gak perlu khawatirkan. Untuk nonton hal-hal yang sebenarnya kamu tahu gak berfaedah buat kamu. Apapun itu, file nomor 1. Ya, nonton atau melihat. Jadi mulai ubah ini. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan. Ini semua selaras nggak sama pembenahan akar kamu ini. Power nomor 1. Jiwa kamu lagi meronta-ronta minta tolong untuk ini, power nomor 1. Karena dia tahu dia punya waktu hidup di bumi ini. Di kehidupan kamu saat ini nih. Kamu tidak hidup selamanya. Setiap kita kan punya waktu hidup sendiri yang sudah ditentukan. Itu waktu hidup kamu adalah waktu belajar kamu dalam kehidupan kamu saat ini. Ya. Jangan takut kehabisan momen, kelewatan momen, ya, FOMO hilangin dulu, power nomor 1. Ya. Kalau ada, ya. Dan jangan takut kehilangan momen. Misalkan kamu kayak ngerasa diri kamu, kok orang lain itu bisa happy, kok orang lain ini bisa begini, tapi kok saya nggak bisa. Bisa, nggak ada yang bilang nggak bisa, tapi akarnya dulu benerin. Gitu, power nomor 1. Dan pikiran-pikiran kesana ditutup dulu, ya. Masuk fokus ke dalam. Kalau kamu udah ngerasa diri kamu kebawa lagi ke pikiran-pikiran, omongan-omongan, tontonan-tontonan di luar sana, tarik balik diri kamu untuk sadar sama ini. Jadi energi kamu nggak keburu habis keluar ke sana. Karena kalau energi kamu habis, pasti deh kamu banyak banget momen-momen dalam hidup kamu dimana kayak kamu nggak tahu kenapa ya, badan aku kok rasanya kayak capek terus, mental aku kayak rasanya draining terus gitu ya. Karena kamu nggak ngerti cara membungkus dirimu dengan baik. Power nomor 1. Ya, lagi-lagi ini pesan secara general. Bagaimana membungkusnya, bagaimana kamu membenahi dan lain-lain itu ya kamu pelajari sendiri. Ya, kalau butuh siapa untuk bantu kamu silakan. Kalau butuh personal reading silakan. Kalau apa terserah kamu bagaimana caranya. Ini hanya pesan pengantar kamu untuk kesadaran ke sana. Power nomor 1. Ya, gitu. Jadi itu pesannya untuk power nomor 1 sih yang aku lihat. Ya, jiwa kamu tuh kayak lagi terus fokusin kamu ke sini. Dan jiwamu bilang upaya kamu untuk ini tidak akan sia-sia sama sekali. Hasilmu kamu akan rasain sendiri di kemudian hari nanti. Pembenahan spiritual kamu ini, kamu akan nikmati sendiri manisnya hidup kamu nanti. Tapi dari sini dulu, kamu paham
Ya, berarti karma kamu adalah untuk belajar tentang ini, power nomor 1 saat ini. Jiwa kamu pengen ngomong ini ke kamu. Selalu ingat aja, padang pasir, padang gurun. Aku nggak mau hidupku kayak gitu. Nggak pasir, ya gitu doang. Cuma isinya pasir doang. Aku mau penuh dengan bunga-bunga, pohon-pohon rindang. Aku mau penuh dengan kupu-kupu. Ya, apapun itu yang menurut kamu cantik misalkan. Bayangin pemandangan atau visual cantik itu, dan anggaplah itu diri kamu, dan kamu pasang niatan kamu untuk jadi seperti itu. Power nomor 1, kamu nggak sendiri, kamu dibantu, asal kamu mau membantu diri kamu sendiri. Power nomor 1 ya. Oke, kita lihat dari oracle-nya sekarang. Doa sebentar. Power nomor 1, jika jiwamu dapat berbicara. Aku cuma akan ambil 3 kartu dari sini. Satu lagi. Oke, satu lagi aku ambil dari bawah deck ya. Oke. Ya, kalian itu apa ya? Kalau yang aku lihat adalah jiwa-jiwa yang sangat cantik sebenarnya. Ya, nggak peduli kamu laki-laki atau perempuan. Ya, power nomor 1, jiwa yang sangat cantik, very beautiful soul. Jiwa kamu tuh very beautiful di sini ya, dengan kartu beauty. Tahu nggak siapa yang nggak bisa lihat ini? Kamu sendiri. Dan kamu nggak usah peduli bagaimana orang lain melihat ini di kamu. Kamu kan kehilangan power kamu ketika kamu memberikan kuasa itu ke tangan orang lain. Kalau orang lain nggak bilang saya cantik, berarti saya nggak cantik. Kalau orang lain nggak bilang saya pinter, berarti saya nggak pinter. No. Kamu yang tentukan seberapa beautifulnya kamu sendiri, power nomor 1. Seberapa kamu bisa cherish your own beauty. Kamu menghargai, merangkul, dan mencintai keindahan kamu sendiri, power nomor 1. Ada di sini. Ya, kartu beauty. Kita lihat di sini, summer, high energy. Berarti kamu lagi di dalam, grow and summer ya. Kita lihat grow dulu di sini. Karena ingat nggak tadi aku bilang kamu tuh seperti saat ini sedang dalam fase berkembang dan bertumbuh dulu. Mengakar dulu, makanya hidup kamu mungkin diem dulu. Nggak apa-apa, anteng-anteng dulu aja. Nggak kemana-mana kok rezeki kamu nanti. Nggak kemana-mana kok cinta kamu. Cinta dari orang-orang sekitar kamu nanti, orang-orang baik dan lain-lain. Kamu dulu yang jiwanya harus muter dulu, energinya harus muter dulu. Ya, niatan aku di sini dalam pembacaan ini ya bukan untuk menghakimi, bukan bilang kamu jelek, tidak. Aku yakin siapapun yang nonton video ini itu jiwanya indah semua. Cuman lagi dalam fase memahami, mengerti lewat pelajaran-pelajaran hidup. Semesta memberikan kamu momen-momen seperti ini bukan untuk menghukum kamu, bukan untuk apa, tapi untuk kamu tuh bisa berkembang dan bertumbuh, mencapai potensi yang terbaik dalam hidup kamu. Kamu berhak dan layak akan itu, power nomor 1. Ya, take inspired action. Inspirasi, cari itu kembali. Ya, aku berharap paling tidak sedikit bacaan ini bisa memberikan kamu setitik inspirasi, power nomor 1. Dan kamu bisa mengambil langkah akan inspirasi itu. Kamu bisa membayangkan kamu sebagai tunas yang bertumbuh jadi baik. Ya, jadi fokus ke berkembang. Oke, kita ada grow dan kita ada summer, high energy. Nanti aku ngelihat energi kamu ke depan menyala sekali. Ya, ingat gak sih yang tadi aku bilang ada kupu-kupu, ada bunga ya. Di sini muncul semua. Bahkan ada lebahnya nih. Lebah kan melambangkan abundance. Rezeki. Rezekimu ya juga nanti akan ngalir sama kamu di sini. Ini banyak lebahnya tuh. Kupu-kupu ada 2 sepasang, bisa melambangkan jodoh, soulmate bagi kalian yang belum menemukan. Kuncinya naikin energi kamu. Kalian itu adalah jiwa-jiwa yang punya energi yang luar biasa tapi belum sepenuhnya sadar sama itu. Makanya semesta mau kasih kamu pelajaran untuk kesadaran ini. Tinggikan energimu, vibrasimu, aura kamu akan jauh lebih menyala dan positif. Ya, ibarat yang tadinya musim dingin, semua tandus, semua kering, pohon-pohonnya kering, tiba-tiba musim panas.
ya, bersemi kembali gitu-gitu yang aku lihat. Ya ini nanti kamu jadinya begini. Nih. Ya, kalau kamu udah punya energi yang tinggi, kamu tuh beneran cuman ngejalanin hidup aja, ya, dengan energi tinggi kamu, hal-hal baik akan datang. Orang-orang baik kamu temukan. Rezeki-rezeki baik, peluang-peluang baik kamu nemu. Cinta jodoh terbaik kamu nemu. Ya itu nanti seiring berkembangnya energi kamu sendiri. Tanpa kamu harus paksa sesuatu, tanpa kamu harus ngejar-ngejar terus dalam hidup kamu, ya seolah-olah hidup kamu itu selalu berputar seperti hamster di roda gitu loh, seperti itu. Ya. Kamu akan ketemu kunci hidup tidak susah, tapi bahagia. Power nomor 1 itu pelajaran kamu. Power nomor 1. Ya. Ya, banyak orang yang masih berpikir, oh kalau saya mau happy, saya mau kaya, saya mau sukses, saya mau punya pasangan, saya harus hidup dalam artian berjuang sampai boncos, sampai susah, sampai kayak gitu. Ya, enggak. Karena banyak orang yang seperti itu, oke, dia dapat uangnya, oke, dia ketemu pasangannya, tapi waktu buat pasangannya nggak ada. Waktu buat keluarganya nggak ada, akhirnya keluarganya berantakan, hancur. Uangnya sih ada, tapi juga nggak bisa dinikmatin. Karena apa? Dia selalu mengejar duniawi ini. Nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada habisnya. Power nomor 1, kamu boleh punya ambisi positif, ya, tapi belajarlah bagaimana jadi bunga, ya. Apakah bunga ngejar kupu-kupu? Tidak. Kupu-kupu yang datang sendiri hinggapin bunga. Lebah sendiri yang datang untuk madu kamu di sini, ya. Maksudnya untuk nektar kamu. Jadilah seperti bunga ini. Ini pelajaran kamu saat ini persis adalah jadi bunga ini. Kan seperti aku bilang, ternyata hidup mengalir itu seperti ini. Kamu damai di dalam mengalir kamu, otomatis kamu bahagia, power nomor 1. Dan apapun yang kamu hendak temukan dalam hidup ini, ya, lagi-lagi yang semesta sudah sediakan itu semua untuk kamu dalam perjalanan kamu di kehidupan ini, kamu akan temukan dengan cara ini. Bukan dengan mengais-ngais tanah untuk nyari seonggok apapun di situ, bukan untuk apa, tidak. Untuk jadi bunga ini, simple sebenarnya. Power nomor 1. Baru nanti mahkota ini kamu akan pakai. Dan kamu duduk di atas jam pasir ini artinya apa? Kamu sudah tidak khawatir dengan masalah waktu sama sekali. Kekuatan kamu ada di atas kekuatan waktu. Ya, karena waktu itu sebenarnya tidak ada. Manusia yang ciptakan waktu itu sendiri. Ya, yang ada di dalam spiritual atau di dalam hukum energi atau semesta adalah siklus dan kesiapan. Ya, era kamu. Ya, era waktu itu adalah era atau zaman. Kamu tuh mau zamannya kayak apa? Mau sama-sama aja kayak kemarin, atau kamu mau mulai zaman baru? Ya, diri kamu yang kembali sehingga kamu siap untuk banyak hal yang lebih baik. Power nomor 1 itu petunjuknya untuk kamu, ya, summer and grow. PR-mu saat ini adalah ini, power nomor 1. Oke? Itu aja yang jiwa kamu bener-bener ingin sampaikan ke kamu. Ya, dia ingin kamu ayo tumbuh, ayo siram aku. Yang tadi aku bilang di awal itu. Dan aku ngelihat kalian pasti bisa ini. Ya, tinggal kamu yang meyakini sendiri. Apakah kamu siap untuk taraf kehidupan yang lebih baik dan lebih tinggi, atau bagaimana? Oke, power nomor 1, itu aja petunjuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau udah salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya, power nomor 1. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau mau kontak aku via DM Instagram juga boleh, namanya sama Winsiling juga seperti nama channel ini. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kalau bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Maaf kalau misalkan agak
terkadang slow respon karena aku sendiri aku tidak pakai admin. Kalau aku belum respon ya berarti aku memang lagi sibuk sesi orang-orang ya, seperti itu. Jadi mungkin mohon ditunggu balasannya, tapi pasti aku balas kok kalau nanya via chat gitu-gitu ya. Ya, kembali ke personal reading atau sesi ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya, pasti akan ada arahan dan petunjuk ya yang akan disampaikan, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Pal 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini, sampai channel aku bisa sampai seperti sekarang ini. Aku berterima kasih sekali, dan aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh ya. Pal nomor 1 untuk segala kelancaranmu, segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu, dan good luck dalam perjalanan kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Pal nomor 1, bye bye, see you. Halo Pal nomor 2, bagi kalian yang memilih atribut mainan yang ini, ya, ini adalah general reading kamu yang judulnya adalah Jika Jiwamu Dapat Berbicara, ya, Pal nomor 2. Jadi seolah-olah kalau jiwa kamu punya mulut gitu ya, pengen ngomong sama kamu, pengen ngobrol sama kamu tuh pengen ngomongin apa, pengen nyampein apa, seperti itu Pal nomor 2, ya. Sebelumnya semoga kalian semua saat ini dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Pal nomor 2 ya. Mainan ini namanya Aisling. Ya, kalau kalian yang nge-skip intronya, di sini aku jelasin lagi sedikit. Aisling yang kalau di dalam bahasa Irish atau Irlandia ya, ini tuh nama feminin atau biasanya nama perempuan ya. Aisling ini yang artinya mimpi atau visi ya, dream or vision ya. Gitu. Jadi mungkin ini pasti bacaan kamu ada kaitannya dengan ini. Ya, nggak kebetulan kalau kamu memilih mainan ini, Pal nomor 2. Sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, nanti aku akan memakai satu kartu tarot dan satu kartu oracle ya untuk kamu. Cuman kita mulai sedikit dulu dari sini, karena ada pesan-pesan dari atribut ini juga untuk kamu ya. Jiwa kamu berbicara juga lewat atribut ini. Jadi gini, kayaknya memang kalian itu saat ini, kalau aku sih ngeliat energi kamu sebenarnya cukup positif nih kalau untuk Pal nomor 2 ya. Dalam artian kayak kalian di titik dalam hidup kamu di mana kamu itu sudah mulai siap untuk membuka pintu manifestasi kamu. Ya, pintu kayak ke arah visi misi hidup kamu lagi. Kamu tuh cita-citanya tuh mau kemana lagi. Kamu tuh mimpi menjadi diri yang seperti apa dan lain-lain ya, Pal nomor 2. Energi divine feminine kamu sangat berasa sekali di sini, Pal nomor 2. Beberapa dari kalian lagi sudah banyak yang mulai memahami bagaimana mengembody energi divine feminine ya, energi feminin ilahi seperti itu semua ada ilmu spiritualnya dan perjalanan seseorang untuk bisa mencapai titik pemahaman sampai ke sini ya, mengembody energi seperti ini tidak mudah ya. Pal nomor 2 ini kelanjutannya Pal nomor 1 feeling aku ya. Jadi Pal nomor 1 itu, maaf ya, ini bukannya aku ngebandingin, tidak. Aku tuh melihat siapapun yang menonton video aku pandang rata gitu ya. Dalam artian aku tidak membeda-bedakan, tidak membanding-bandingkan. Cuman maksudnya kenapa ada kaitan ya, beberapa dari kamu mungkin datang dari Pal nomor 1 atau kalian memilih kedua pile ini. Karena Pal nomor 2 adalah seperti versi masa depannya Pal nomor 1 gitu loh. Ya, itu maksud aku gitu. Ya, jadi Pal nomor 2 ini sudah sampai di titik dimana kalian ketemu sama yang namanya awakening divine feminine seperti itu. Ya, divine feminine bukan berarti kayak saya jadi kayak terlalu ke perempuan-perempuanan dong, enggak juga. Bukan seperti itu. Divine feminine itu kekuatan power spiritual yang sangat besar. Kenapa? Karena dia tahu dia akan apa? Dia berhak atas apa? Dia layak akan apa? Gitu. Ya. Dia diperlakukan sama siapa, seperti apa, dia tahu batasan-batasan dia tahu boundaries dia. Ya, makanya di sini pun juga gambarnya dia pakai baju gini, terus di belakangnya kayak seperti ada segi berapa ini? Kayak segi 8 ya, seperti itu di sini yang warna merah itu, ya.
Ya ini lebih kelihatan ya, sorry. Enggak nih, segi berapa sih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 7, 8. Sorry. Ya, yang artinya melambangkan dia sudah tahu bagaimana memproteksi energinya sendiri. Dia sudah tahu bagaimana mencintai dan menyayangi dan menghargai dirinya sendiri. Seperti itu, Paul nomor 2. Dia belajar dari pengalaman hidup yang luar biasa menghantamnya, naik turun, sampai akhirnya sadar ke titik ini. Paul nomor 2, kalian adalah sosok jiwa-jiwa ini yang sudah diambang kesadaran yang sudah sangat tinggi, Paul nomor 2. Atau kalian benar-benar lagi naik ke sana dikit lagi gitu loh. Ya, gitu. Inti dari semua perkembangan perjalanan spiritual kamu sendiri, Paul nomor 2, ya, adalah mengembody energi Divine Feminine. Beberapa dari kalian, pelajaran ini didapatkan juga dari perjalanan Twin Flame kamu. Ya, Paul nomor 2 yang akhirnya kamu paham dengan bagaimana menyeimbangkan energi maskulin dan feminin di dalam saya. Apakah mungkin dulu-dulunya saya terlalu maskulin? Maskulin lagi-lagi bukan berarti kita kayak cowok, kayak laki gitu ya, macho. Bukan, berotot, bukan. Ya, maskulin itu adalah seseorang yang berpegang kepada egonya. Yang artinya apa? Contoh, saya maunya besok. Harus besok. Saya nggak mau lusa, saya nggak mau seminggu ke depan, saya nggak mau sebulan ke depan. Saya kalau maunya besok harus besok. Memaksakan. Ya, sesuatu itu tidak terjadi besok, dia stres, dia galau, dia marah, dia kecewa. Yang padahal kalau Divine Feminine, jika sesuatu itu tidak terjadi besok, berarti memang belum saatnya. Dia sudah paham. Ya, dia sudah paham kalau Tuhan semesta punya rencana dan waktunya sendiri. Kita hanya manusia segelintir debu. Berhak apa untuk mengatur-ngatur kapan waktunya semesta? Inilah kenapa banyak orang yang kena tampar dalam hidupnya. Karena belum memahami energi Divine Feminine ini. Paul nomor 2. Ya, banyak dari kalian yang berasal dari diri kamu yang mungkin dulunya sangat tidak sabaran, misalkan. Sangat mengejar sekali apapun yang kamu ingin kejar di dunia ini. Duniawimu kuat misalkan. Entah itu status, entah itu uang, rezeki, entah itu cinta gitu ya. Memaksakan kesana dan lain-lain. Sampai tamparan-tamparan kamu ini menyadarkan hidup itu bukan untuk itu. Hidup bukan memaksakan gambaran yang kita inginkan. Hidup adalah menggambar sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita alirkan ke sana. Dan kita lihat bagaimana gambaran itu jadinya seperti apa nanti. Karena yang ngelukis bukan cuman kamu, Paul nomor 2. Yang ikut ngelukis di kanvas itu adalah para pendamping dan penjagamu, Tuhan semesta juga. Ya. Jadi kamu itu yang aku lihat, Paul nomor 2, pemahaman spiritual kamu sudah semakin sadar melek sama ini. Dan akhirnya kamu semakin soft. Banyak orang yang bilang, wah kalau kamu soft, kamu lemah. Tidak. Kamu soft tapi kamu punya kekuatan ilahi. Ya, kekuatan yang menurut pemahaman spiritual sama kekuatan yang menurut orang-orang awam pada biasanya itu dua hal yang berbeda. Kekuatan spiritual itu nggak harus kamu punya power, jabatan tinggi, uang yang bertriliun-triliun, ya dan lain-lain. Tidak. Bahkan orang yang seperti itu bisa kalah sama kekuatan kamu, Paul nomor 2. Aku bilang aja. Karena kekuatan Tuhan semesta di atas segalanya. Apapun, triliun-triliun itu, apapun yang tadi aku bilang itu bisa diambil kapanpun sama semesta. Itu yang sedang terjadi di banyak orang saat ini, Paul nomor 2. Karmamu di sini adalah untuk mengembody ini. Ya, banyak dari kalian yang juga di dalam perjalanan kamu, ya,
ya seperti aku bilang ya, twin flame dan lain-lain itu mengajarkan tentang cinta, mengajarkan tentang rasa berserah, bersyukur dan lain-lain seperti itu, ya. Sorry aku sembari bakar lupa ya. Ya terus ya terutama tentang impatience sih yang aku lihat ya, memang biasanya manusia itu memang banyak yang gak sabaran orangnya, apalagi zaman sekarang semua serba cepat, semua serba shortcut. Saya pengennya cepet, saya pengen cepet kaya, pengen cepet sukses, cepet nikah, cepet apapun itulah. Power nomor 2, life is not a race, hidup bukanlah sebuah perlombaan. Tetangga nikah, saya mau nikah. Sahabat saya udah nikah punya anak, saya pengen nikah punya anak. It doesn't work like that. Kalau kamu masih punya mindset yang seperti itu, ini mungkin kamu yang dulu. Ya, power nomor 2, aku nggak ngeliat itu kamu, pemahaman kamu, kebajikan kamu, dan pengetahuan universal kamu itu sudah melampaui itu, sudah melampaui keinginan-keinginan duniawi. Ya, bukan berarti kita nggak bisa punya hal-hal baik dalam hidup, bukan berarti kita nggak bisa punya pasangan yang baik, punya anak mungkin, berumah tangga, punya rezeki. Bisa, tetapi yang sebenarnya untuk kamu. Kenapa aku bilang yang sebenarnya? Banyak orang punya pasangan, punya ini, punya rezeki, tapi bukan yang sebenarnya. Ilusi semua itu. Hubungan rumah tangga yang penuh kehancuran di dalamnya, ilusi. Yang kamu lihat di sosial media, aku bisa bilang 80%, mungkin lebih, itu ilusi semua. Palsu. Ya, settingan dan lain-lain. Dan kamu adalah seseorang yang akan terbentuk untuk tidak, kepalsuan itu seperti tidak ada maknanya untuk kamu. Kamu mau mencari makna yang lebih dalam hidup. Ya, power nomor 2, you are divine feminines. Kalian itu divine feminine. Dan biasanya divine feminine ini akan bekerja sama divine masculine. Kalian akan dipertemukan di situ. Entah untuk suatu kesembuhan di dalam kamu, atau di dia, atau mungkin bareng, atau membawa kesembuhan nanti ke orang-orang di sekitar kamu dengan kesadaran kamu yang di luar kesadaran manusia pada umumnya. Power nomor 2. Kalian adalah orang-orang yang punya kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Kalian adalah orang-orang yang gak harus, hidup itu gak harus tampil di panggung, hidup itu gak harus jadi sandiwara seperti itu. Makanya di sini dia menutup wajahnya, nih. Ya, gitu. Maaf, aku tidak mau membawa agama apapun, tapi di sini aku hanya memakai contoh aja. Contoh, kalau umat muslim itu dia yang wanita kan memakai hijab. Ya, jatuhnya lebih kayak kalau yang ini yang benar ya. Karena ya maksud dalam artian aku tidak ahli dalam hal ini ya, maksud aku, tetapi ketika memang dia terpanggil untuk memakainya, ya memang itu untuk kayak melindungi energi, untuk menyayangi diri dan lain-lain seperti itu. Lebih kayak ke sesuatu yang memang ada sangkut pautnya dengan batin dan spiritual. Meskipun banyak juga yang memakai ya untuk kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya. yang mungkin di luar kebutuhan spiritual ada juga. Makanya aku bilang ini semua kembali ke masing-masing lagi. Aku tidak menyuruh kalian untuk menutup seperti ini, tidak. Ya. Tapi seperti aku bilang, kamu tidak akan hidup di atas panggung sandiwara itu. Ya, dimana hidup ini, kamu lihat sendiri lagi-lagi di luar sana, penuh tipu muslihat. Dunia tipu-tipu. Gitu. Seperti seolah-olah kebenaran dan kejujuran itu sesuatu hal yang sangat langka. Yang padahal itu adalah hukum dasar manusia sebenarnya. Ya, power nomor 2. Sorry ya ini panjang, aku jelasin dulu filosofinya di sini. Power nomor 2. Intinya itu, you're awakening. Masuk ke energi divine feminine ini. Semua yang kamu udah lewatin tuh, asam garam semua ya. Banyak nih power nomor 2. Ya, sama-sama. Kita sama-sama melewatinya. Power nomor 2. Ya, divine feminine gak memandang kalian laki-laki atau perempuan. Divine feminine is understanding, kekuatan cahaya, keilahian. Power nomor 2. Ya, dan untuk seorang melek sama ini, lagi-lagi dia harus melewatin dan experience semua hal. Makanya kayak apapun yang kamu sudah alami sampai detik ini, power nomor 2, syukurilah semuanya. Syukurilah semuanya, karena tanpa itu semua kamu gak akan nyampe ke titik ini. Power nomor 2. Berbahagialah dengan apapun yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi.
Mau itu dalam konteks masalah uang, dalam konteks masalah perasaan, energi, waktumu, dan lain-lain. Ya, jiwamu saat ini sedang ingin berbicara ke kamu kalau kamu adalah seseorang yang akan benar-benar menjalani hidup sesuai dengan mimpi dan cita-citamu. Kamu sudah siap untuk membuka pintu mimpimu. Kamu sudah siap untuk membuka pintu visi misi hidupmu sendiri. Banyak dari kalian yang akan terbangunkan sama peran kalian yang sesungguhnya, tujuan hidup dan misi jiwa kamu, Paul nomor 2. Kamu segelintir orang-orang yang sudah sampai di sini. Ibaratnya, dari banyak sungai, kamu jiwa-jiwa yang sudah sampai di muaranya. Perjalanan kamu belum selesai sampai di sini, Paul nomor 2. Ketika kamu sudah menemukan muara ini, pemahaman universal ini, pengetahuan ilahi universal ini, ya, saatnya kamu bertemu lautnya. Ya kan, abis sungai, mau ketemu muara, muara ketemu laut. Seperti itu, laut yang artinya apa? Semesta yang tanpa batas. Itu, ini gambaran analogi aja, Paul nomor 2. Dan kalau kamu sudah ketemu energi semesta yang tanpa batas, kamu akan paham kalau hidup kamu sebenarnya tanpa batas, rezekimu tanpa batas, cintamu dan cahayamu tanpa batas. Yang artinya apa? Kamu hidup gak akan pernah kekurangan, apa yang kamu mungkin butuhan kamu perlukan itu akan selalu ada, tanpa batas. Ya. Dan kenapa aku bilang cinta dan cahaya tanpa batas juga? Karena apapun kegelapan yang berusaha ngejatuhin kamu, atau ngerusak kamu, atau jahatin kamu, atau apa, itu udah gak akan bisa lagi nyentuh kamu. Paul nomor 2. Karena kamu sudah punya cahaya tanpa batas yang tidak habis. Ibaratnya baterai tuh full terus padahal nggak dicas. Baterai HP tuh 100% terus padahal nggak dicas gitu. Aneh kan? Ya tapi nyata gitu. Ya, Paul nomor 2. Sorry aku belum masuk ke kartunya, nih udah 15 menit aku ngalor ngidul di sini, tapi ini jiwamu ingin menyampaikan ini ke kamu. Aku cuman sekedar kurir yang menyampaikan ini aja ke kamu. Paul nomor 2. Ya, pesanmu dalam sekali soalnya. Paul nomor 2 ini calon orang-orang yang punya peran dan punya, ibaratnya ada semacam rencana besar Tuhan semesta atas diri kamu, Paul nomor 2. Ya. Oke, kita masuk ke kartunya, Paul nomor 2. Ya, sekali lagi maaf, panjang sekali di situ. Karena apa yang tadi aku jelasin, sebagian besar itu tidak bisa dijelaskan dengan kartu. Ya, maksudnya ini bener-bener kayak kita ngomong satu dari orang ke orang gitu ya, seperti itu. Oke, berdoa sebentar. Oke, Paul nomor 2. Death. Ya, ada di sini. Paul nomor 2, bagi kalian yang belum merasa sampai di titik ini, kalian ngerasa masih kayak banyak ini, coba mungkin kamu ke Paul nomor 1. Karena dari situ, kamu belajar di situ, nanti ke sini. Gitu, atau seperti aku bilang, kalian mungkin ketarik kedua pile ini. Tapi urutannya, Paul 1 itu adalah kayak seperti before after gitu. Ya, gitu. Oke, Paul 2 kita lihat. Aku cuma akan mengambil 6 kartu dari tarot ini. Ya. Let's see. Yes, Four of Wands. Dan aku tidak membacakan reversals untuk bacaan kali ini ya. Jadi kartu-kartunya nggak ada yang aku baca kebalik. Karena kebalik itu juga ada maksudnya. Sebenarnya ya. Yes, King of Wands, Four of Wands, sorry. Kartunya jatuh. Iya, ada King of Wands, Four of Wands, ada The Moon. Ya. Ya, di sini kita ada The Sun dan ada Six of Crystals bawah decknya, Flower of Life. Ya, Ya, Paul nomor 2 nih pesan kamu dalam sekali. Dalam sekali. Kalian itu jiwa-jiwa yang gimana ya jelasinnya? Bener-bener nanti dipakai sama Tuhan semesta sih, Paul nomor 2. Banyak banget indikasi energinya di sini. Dan di bawah decknya kamu dapat kartu Flower of Life ini. Baca-baca lagi tentang ini, googling, gambarannya persis seperti ini. Research, tambah ilmu kamu
kalau kamu yang belum paham sama Flower of Life. Intinya aku cuma mau jelasin kalau Flower of Life ini apa ya, kayak sebenarnya kompleks ya. Dia itu sebenarnya adalah simbol atau ya seperti geometri ya, seperti itu nih. Ya, gitu. Tapi dia memang menggambarkan kalau kita hidup di satu semesta ini, satu alam semesta ini, kita semua itu terhubung. Ya, seperti tali ke tali. Nih. Ya, interconnected dalam setiap kehidupan kita. Yang artinya apa? Kita semua ciptaan dari satu sang sumber. Ya, jadi gambaran kamu tentang kehidupan itu akan udah meluas dan melebar. Kamu udah nggak peduliin lagi masalah kecil-kecil. Tapi kamu sudah lebih punya pandangan yang big picture thinking. Cara berpikir kamu, cara kamu mengambil tindakan atau memutuskan sebuah keputusan, decisions, action, dan lain-lain seperti itu akan berdasarkan sama ini. Akan berdasarkan kayak kamu akan paham kalau ya hidup itu sebenarnya saya adalah bagian dari kreasinya semesta ini, saya bagian dari alam ini yang sebenarnya ikut mengalir dengan alam ini. Makanya kamu akan memahami konsep hidup mengalir dan selaras. Banyak orang yang ibarat nih kalau iketan kamu rapih nih jahitannya gitu kan. Kalau orang-orang yang belum sadar sama ini, hancur kacau balau di sini. Karena dia nggak bisa ngikutin ritme kehidupannya dia sendiri. Chaos jadinya berantakan. Power nomor 2. Tapi kamu memahami sistem keharmonisan dan keseimbangan dalam hidup. Dan kamu sadar kalau kunci kamu bisa mengalir dan berjalan dengan tenang di dalam kehidupan ini dan dengan damai adalah keharmonisan dan keseimbangan. Kamu dengan diri kamu sendiri, kamu dengan jiwamu, dengan pikiranmu, dengan badanmu, semuanya harmonis dan seimbang. Itu doang sebenarnya. Ya, kalau kamunya udah seimbang, maka keseimbangan hidupmu akan termanifestasi sendiri. Kamu menemukan pasangan yang seimbang. Di sini ada the sun and the moon. Bagaikan matahari dan bulan. Ini twin flame connection. Ya, matahari dan bulan, yin and yang energy. Ini yin energy, ini yang energy. Feminine dan masculine di sini. Kalian sudah punya karma dan Four of Wands ini memang kartu twin flame, angkanya 11-11. Dan di sini ada gambar 2 orang. Sebenarnya kayak kartu pernikahan. Cuman kalau buat kamu ini lebih ke kayak ke kartu penyatuan jiwa. Antara kamu dengan pasangan sejiwa kamu di sini. Nanti aku ngelihatnya. Ya, jadi ini mungkin akan menjadi challenge yang kamu akan hadapi di kehidupan ini. Power nomor 2. Ya, adalah twin flame challenge untuk sebagian besar dari kamu. Ya, gitu. Ya, atau sebenarnya ya hidup kamu challenge terbesarnya biasanya kalau orang-orang seperti ini memang ada di koneksi atau love life. Ya, entah itu kehidupan percintaannya, kehidupan rumah tangganya, dan lain-lain. Gitu. Ya. Kalian belajar dari situ, dari perjalanan kamu di dalam memahami cinta. Bukan menemukan cinta, bukan mencari cinta, tapi memahami makna cinta yang sebenarnya. Ya, dari proses-proses ini, power nomor 2. Ya. Kalian sudah menempuh reinkarnasi demi reinkarnasi untuk memurnikan karma ini, untuk melebur karma ini dalam artian ini yang kamu saat ini sedang terus diupayakan, ya, jiwamu itu sedang berupaya untuk sampai ke pemahaman tertinggi ini. Menemukan makna cinta, yaitu cinta tanpa syarat, seperti Tuhan semesta mencintai kita. Kalau kita sudah bisa mengembodi energi itu, kamu mau hidup ketemu sama siapapun, ketemu sama masalah apapun, mau bagaimanapun hidup kamu, kalau kamu bisa berpegang kepada itu, selesai, semua solusinya ketemu. Ya, gitu. Death ini ngomongin tentang reinkarnasi kamu yang sebelumnya. Di sini menggambarkan kalau kalian adalah jiwa-jiwa yang sudah
lama usianya, ya, ribuan tahun. Bereinkarnasi tujuannya untuk apa? Ngerti sama ini. Bayangin ya, untuk sampai di titik seperti ini kalian perlu bereinkarnasi entah berapa kali. Jadi sebagian besar dari kalian sudah ada di penghujung dalam proses ini. Kalau kamu di kehidupan ini union atau bergabung dengan twin flame kamu, Paul nomor 2, bisa jadi kalian sudah mendekati ujung siklus reinkarnasi kamu. Yang artinya apa? Ada kemungkinan mungkin nanti stop itu. Kamu akan berlanjut di alam yang berbeda nanti, seperti itu. Sudah bukan lagi di alam semesta manusia ini ya, seperti itu maksud aku. Ya, itu pertanda. Ya, jadi kalau kamu belum sampai di titik itu, ya berarti nanti kamu mungkin masih harus melewati beberapa kehidupan lagi, ya, tapi feeling aku nggak terlalu banyak, ya, untuk nanti penggabungan ini. Ya, karena twin flame itu sebenarnya bagian dari kamu juga kan, seperti jiwa kembar yang ya kebelah gitu ya, nanti ketemu lagi gitu. Dan itu melewati proses-proses yang luar biasa. Dan untuk twin flame ini bersatu itu juga sangat-sangat tidak mudah. Hanya jika keduanya sadar, keduanya siap, keduanya melek spiritual, ya, baru bisa jadi. Tanpa ada paksaan apapun, yang satu nggak kepengen ini, yang ini nggak kepengen ini, yang ini nggak maksa ini, yang ini nggak apa, tapi mereka nyatu gitu. Ngeklik. Itu baru konsep spiritual yang tertinggi seperti itu. Jadi kalau kalian lagi ada di dalam perjalanan ini, jangan harapkan apapun. Ya, Paul nomor 2. Tapi kalian pahami, pelajari, resapi, dan embodilah energi divine feminine. Semakin kamu bisa mengembody ini semua akan semakin lancar jalannya untuk kamu. King of Wands, ada sosok maskulin di sini, ya. Ini elemennya api, ya udah ya konfirmasi ini sebagian besar, karena sebagian besar yang nonton ini kebanyakan adalah wanita ya. Jadi munculnya kalian sebagai the feminine energy di sini bertemu sama sosok maskulin ya. Ini ada di sini. Ya. Six of Crystal di sini melambangkan jika hubungan ini memang tidak bisa dipaksakan, kamu harus bisa punya seorang divine feminine ini tahu kapan dia harus pergi dari situasi. Tahu kapan dia harus tetap memilih dirinya dia sendiri. Ketika kamu memilih diri kamu sendiri, ya, dengan kamu memberikan cinta yang tanpa syarat ke diri kamu sendiri, jika siapapun orang ini bisa ngikut sama kamu di dalam kesana, ya berarti kalian sudah sama-sama mengembody energi yang sama, selaras. Tapi kalau yang satu berkembang lebih dulu, dan yang satu ketinggalan, berarti mau nggak mau, yang sudah duluan di depan harus tetap maju. Jangan nungguin yang di belakang. Kalau yang di belakang bisa catch up sama kamu, bagus, kalian bisa sama-sama. Tapi kalau enggak, biasanya nanti kamu akan ketemu sama siapa nanti ke depannya. Maksudnya twin flame ini, unionnya tidak terjadi di kehidupan ini. Dan itu nggak apa-apa, nggak harus. Ya, jangan dipaksa, malah kamunya jadi amburadul proses spiritual kamu di sini. Makanya di sini ada death. Ya berarti ibaratnya nanti setelah meninggal, ya baru lanjut lagi gitu, reinkarnasi berikutnya ketemu lagi. Sudah pasti nih, kalau ikatan kayak gini nggak akan nggak akan sirna ya, seperti itu. Jadi kemelekatan apapun ini ya, divine feminine adalah seseorang yang tidak melekat sama apapun. Nggak melekat sama uang, nggak melekat sama waktu, nggak melekat sama keinginan dia sendiri, nggak melekat sama ego, nggak melekat sama cinta. Meskipun udah punya pasangan, misalkan nih ketemu sama twin flame-nya, nggak ada kemelekatan sama sekali di situ. Kemelekatan dalam artian, saya harus memastikan kalau dia itu setia sama saya. Dia harus tetap mencintai saya. Kita harus terus bersama-sama. Tidak ada kemelekatan ke sana. Kenapa? Karena kalau sudah selaras, mau bagaimanapun kejadian yang ada di luar sana, kalian tetap akan bersama. Tanpa perlu di-push, dipaksa, di ini, dan lain-lain. Ya. Penggabungan dua jiwa yang sebenarnya itu terjadi begini nih, klek gitu, dah. Ya, nggak gini nih, gitu, nggak seperti itu. Ya, Paul nomor 2 di sini pelajarannya itu. Jadi jiwa kamu ini ingin menyampaikan ke kamu soal ini. Fokus prioritas kamu paling nomor 1 adalah embodiment divine feminine energy. Itu paham.
pahamin, kalian itu dijaga sama satu sosok feminin yang punya kekuatan tinggi. Karena kalau kalian udah ada sampai di titik ini, yang jagain kamu tuh udah bukan main-main power nomor 2. Pasti entitasnya entitas tinggi. Entitas yang biasanya mensimbolkan cinta kasih, kedamaian batin gitu-gitu. Ya, kamu pikir sendiri, atau mungkin sebagian besar dari kamu udah tahu ya. Karena beda-beda ya, manifestasinya berbeda-beda setiap dari kita. Gitu, power nomor 2. Ya, dan ingat kalau hidup kamu tuh bukan panggung. Kamu adalah hidup yang benar-benar sama sekali tidak akan berdasarkan atau berlandaskan validasi siapapun. Ya, orang mau bilang kamu apa kayak gimana pun, kamu akan tetap tahu jalan kamu tuh kemana. Power nomor 2. Dan kamu cuma perlu jalan di situ dengan membawa kedamaianmu. Sisanya akan ngikut sama kamu. Ya, termasuk pasangan dan lain-lain. Power nomor 2. Oke. Pesan dalam sekali di sini power nomor 2. Ya, belajar lagi tentang Flower of Life, jangan lupa. Di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul. Sorry banget power nomor 1 aku tidak menyebutkannya. Ya mungkin zodiaknya ada di sini. Tapi fire signs ada ya, Aries, Leo, Sagittarius. Pisces ada di sini. Leo juga sangat kencang ya. Scorpio juga sangat kencang untuk power nomor 2. Ya. Tapi kalau zodiaknya nggak aku sebutkan nggak apa-apa ya. Ini bisa Sun, Moon, Rising atau kamu atau orang yang sama kamu gitu-gitu. Ya, orang yang berperan dalam cerita kamu juga bisa. Jadi ini hanya petunjuk tambahan aja. Jangan terlalu terpatok sama zodiak power nomor 2. Oke, kita lanjut di oracle-nya. Untuk power nomor 2 aku doa sebentar. Oke, power nomor 2, jika jiwamu dapat berbicara. Aku cuma akan ambil 3 kartu. Oke. Ya, 3 kartu ini. Oke, pile nomor 2. Kita lihat di sini. Sorry ya, aku nangkap energinya dulu. Yes. Kamu lihat, ya lagi-lagi nih pile 1 sama 2 terkonek banget sih. Ya aku ngebahas pohon tuh banyak banget di pile nomor 1 dan di pile nomor 2-nya keluar pohonnya, tapi pohonnya yang tadinya mungkin kering gitu ya, udah tumbuh nih daun-daun cantiknya nih. Ini kamu itu melewati musim-musim perubahan dalam hidup kamu, pile nomor 2. Dan kamu itu sudah sangat banyak berubah. Aku bilang aja nih pile nomor 2, dibanding diri kamu yang lama. Dan perubahan-perubahan ini adalah perubahan-perubahan yang esensial. Yang diperlukan. Ya, jadi perubahan-perubahan ini akan membawakan kamu ke titik kehidupan yang lebih baik pastinya. Bahagia dan damai dan sejahtera kamu. Ya, embrace all seasons, yang artinya kamu ibaratkan all seasons kan semua musim. Ya, musim dingin, musim gugur, musim semi, musim panas gitu ya. Mau pergantian musim kayak apa, kamu tetap berdiri kokoh dan kamu tetap regenerasi, kamu tetap apa gitu-gitu loh. Ya musim dingin ya kan sama kalau kamu lihat kayak pohon ya. Jadi kayak filosofi pohon ini penting banget untuk spiritual kalau menurut aku ya, karena ada akar, batang dan itu semua ada maksudnya ya. Jadi kayak kamu seperti pohon-pohon yang melewati musim gitu ya. Musim panas dia kayak apa, musim gugur daun-daunnya berjatuhan, musim dingin ya jadinya botak gitu ya. Musim semi dia bersemi kembali. Udah. Tapi dia nggak mati, dia terus hidup, dia terus life keeps going gitu loh. Dan kamu merangkul setiap perubahan-perubahan, setiap angin-angin perubahan dalam hidup kamu. Divine Feminine adalah jiwa-jiwa yang tidak takut akan perubahan dan angin perubahan hidup, karena dia tahu setiap kali ada angin perubahan dalam hidupnya, dia sudah siap untuk naik tingkat ke arah yang lebih baik.
Ya, kadang daun-daun kita harus rontok dulu supaya tumbuh-tumbuh yang baru. Ini kamu pelajari ini dalam hidup. Ya, kadang orang-orang dalam hidup kita harus kehilangan mereka dulu, baru kita ngerti, baru kita dapat ilham baiknya, baru kita dapat daun-daun yang lebih bagus, lebih cantik, warnanya lebih menyala. Ya, baru buah-buahnya bisa tumbuh seperti itu. Ya, banyak orang yang kayak, saya takut nanti saya kena pelajaran hidup lagi. Saya takut nanti saya pelajaran hidup itu kamu sampai mati belajar. Ya, itu tujuan kamu. Jangan takut dengan growth kamu, jangan takut dengan perkembangan dan pertumbuhan dan regenerasi kamu sendiri, power nomor 2. Kalau kamu sudah bisa tenang sama ini, kamu sudah bisa merangkul kehidupan kamu secara keseluruhan, kehidupan yang sudah pasti, kadang kita ketemu berkat, kadang kita ketemu challenge atau problem gitu ya. Itu tuh udah pasti, itu life is like that. Hidup itu memang seperti itu. Tapi sebagaimana kamu bisa merespon dan merangkul ini. Karena dari setiap pelajaran yang semesta berikan ke kamu, di situ ada anugerahnya. PR kamu tinggal memahami itu. Ya, mau nomor 2. Harusnya sih sebagian besar dari kamu udah paham sama ini. Ya, di sini kita punya nourish. Menyiram bunga. Ya udah ini PAL 1, PAL 2 nyambung sekali lagi-lagi. Ya, water your garden. Jiwa kamu meminta kamu untuk terus menyiram diri kamu, merawat dan menjaga diri, baik itu dalam segi fisik, mental, spiritual, karena ingat keharmonisan dan keseimbangan yang tadi aku bilang. Water your garden, teruslah nyiram kebun kamu sendiri, PAL nomor 2. Yang artinya terus isi diri kamu dengan hal-hal yang indah dan baik. Jangan isi diri kamu tahu sendiri ya, nggak mungkin kamu nyiram tanaman pakai air lumpur, air oli, kan nggak mungkin. Pasti pakai air bersih. Siramlah diri kamu sendiri, isi diri kamu sendiri dengan hal-hal yang baik, bersih. Orang-orang yang baik. Ya, bacaan, tontonan, musik, apapun yang kamu cerna, semua masuk ke dalam diri kamu yang positif. Itu cara kamu terus ngasih air ke diri kamu sendiri, ya, air kehidupan. Ya, di sini kita ada autumn. Ya, slow down and reflect. Jadi mungkin pesan ini jiwa kamu cuman kayak, ayo dengerin ini, dengerin suaraku. Ya, kamu gak usah buru-buru dalam perjalanan ini. Kamu cuma perlu take it slow, ngalir aja pelan-pelan, jalan kaki pelan. Sembari, karena hanya dengan kita jalan pelan-pelan, baru kita bisa dapat refleksi kehidupan kita sendiri gitu loh. Ya, kalau kita semua serba buru-buru, serba cepet-cepet dan lain-lain, kita miss momen refleks ini. Kita miss momen kayak dimananya kita harus sebenarnya terus bercermin ke dalam jiwa kita sendiri. Ya, autumn ngomongin tentang musim gugur. Ya, beberapa dari kamu lagi melewati proses gugur ini. Ya, entah ada hal-hal dalam hidup kamu yang saat ini lagi mungkin kelepas, mungkin koneksi-koneksi, mungkin teman yang tadinya teman jadi nggak teman, pasangan yang tadinya pasangan jadi nggak pasangan, atau apapun ini. Atau pekerjaan yang tadinya bekerja di sana jadi nggak bekerja di sana. Ada hal-hal yang lagi lepas. Tetapi lepas untuk apa? Nih. Bertumbuh bersemi kembali, tetapi dengan daun-daun yang baru. Ya, change berarti arti apa? Kalau ada yang lepas-lepas, itu tandanya perubahan besar udah mau masuk ke hidup kamu. PAL nomor 2. Dan kalian bukan hanya belajar tentang ilmu perubahan hidup ini untuk diaplikasikan ke diri kamu sendiri, PAL nomor 2, ya, tetapi dengan pemahaman ini, dengan pembelajaran hidup ini, yang aku lihat, PAL nomor 2, kamu akan mengubah hidup banyak orang nanti ke depan. Ya, itu adalah misi spiritual kamu. Entah kamu lakukan sendiri atau dengan pasangan jiwamu atau twin flame-mu yang nanti aku lihat. Ya, tetapi memang itulah makna dari hidup kamu. Kamu menemukan perubahan hidup kamu yang nanti dari situ kamu akan mengubah hidup banyak orang menjadi lebih baik, membawa kesadaran-kesadaran ke dunia ini. Sehingga dunia ini bisa terus ada di titik keseimbangan dan keharmonisan. Ya, dunia ini kamu tahu sendiri, tidak sepenuhnya dipenuhi sama orang baik. Dunia ini balance antara orang baik dan tidak baik.
Ya, jadi peran kamu di sini adalah untuk menjadi baik agar balance yang baik dan tidak baik itu tetap terjaga. Ya, karena kan semakin banyak yang tidak baik nih terjadi kan, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang terjerumus di dalam kegelapan dan lain-lain. Seolah-olah kegelapan menang, tetapi enggak. Semesta sedang membangunkan cahaya di sini lewat diri kamu, PAO nomor 2. Kamu adalah pembawa cahaya untuk dunia ini. Itulah peranmu, dan nanti kamu akan semakin menyadari ini, PAO nomor 2. Jiwamu sedang, beberapa dari kamu sudah bisa dengar suara ini di dalam jiwa kamu, ya, dan terus akan diarahkan. Bimbingan semesta untuk ini akan terus ada untuk kamu gak usah khawatir. Perubahan yang harus terjadi akan terjadi. Ya, afirmasimu adalah apapun yang harus terlepas, biarlah terlepas. Dan apapun yang selaras, biarlah selaras. Ya, jadi kamu tidak melekat sama apapun. Seperti gambar musim gugur ini yang tadi aku bilang. Ya, itu mengembody divine feminine salah satu caranya. Belajar lagi, baca lagi. Ya, PAO nomor 2. Itu saja petunjuknya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. PAO nomor 2. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. PAO nomor 2. Terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, ya, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh, nama Instagramnya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu, silahkan, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. PAO 2. Kalau masih bingung, silahkan tanya-tanya lagi saja, ya. Terima kasih atas segala bentuk kembali ke personal reading. Ya, personal reading ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. PAO nomor 2, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. PAO nomor 2. Untuk segala yang terbaik, semoga semua dilancarkan, sehat, sukses, selalu bahagia selalu untuk kamu. Good luck dalam perjalanan spiritualmu, ya. Dan semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya, PAO nomor 2. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye, see you, thank you. Halo, PAO nomor 3, bagi kalian yang memilih atribut mainan ini, ya. Gambaran dia pakai payung dan bawa bunga. Ini adalah general reading kamu yang judulnya Jika Jiwamu Dapat Berbicara. Ya, jadi kalau jiwa kamu punya mulut gitu ya, bisa ngomong. Dia pengen ngomong apa sama kamu, dia pengen nyampein apa sama kamu, dia pengen nitip pesan apa sama dirimu gitu ya, seperti itu. PAO nomor 3. Sebelumnya semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. PAO nomor 3 ini judulnya Silent Love ya, mainan ini. Silent love berarti cinta yang sunyi, ya, entah cinta yang sunyi atau cinta yang terbungkam, tergantung situasi, ya. Cuman gini sih, jadi sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, PAO nomor 3 ada mungkin maksudnya kenapa kamu mungkin ketarik ke atribut mainan yang ini, PAO nomor 3, ya. Jadi PAO nomor 3 ini kayak jiwa kamu itu seperti, maaf ya, ini gambaran yang aku dapat. Sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, kita jelasin dulu ya dari maksud filosofi dari atribut mainan ini, kenapa kamu memilih ini. Ya, kembali lagi ke gambaran yang aku dapatkan, gambaran batin yang aku dapatkan di jiwa kamu. Jiwa kamu tuh kalau punya mulutnya tuh kayak ke plester. Atau bahkan, maaf ya, kayak kejahit gitu loh mulutnya yang aku lihat. Berarti entah kenapa PAO nomor 3 ini ada sangkut pautnya sama pelajaran kamu saat ini atau perjalanan kamu. Ya, jiwa kamu itu benar-benar ingin bersuara, ingin berteriak, mungkin beberapa dari kamu, PAO nomor 3. Ya, jadi kalian lagi ada di dalam fase, di dalam hidup untuk memahami bagaimana untuk benar-benar lebih bersuara, lebih mengungkapkan apa yang kamu mau ungkapkan, lebih mengekspresikan apa yang kamu mau ekspresikan.
Banyak sekali masalah hidup kamu saat ini, Paul nomor 3. Kenapa kena ke kamu saat ini? Karena kamu mungkin belum memahami karma ini. Seseorang yang terus membungkam dirinya, seseorang yang tidak pernah mau membicarakan apa yang sebenarnya harus dibicarakan, lari dari masalah, atau apapun itu, masalah akan terus ada menghantui kamu, Paul nomor 3. Sampai kamu buka mulut kamu buka suara kamu, dan kamu buka hati kamu lewat komunikasi itu, maka karma ini akan terus berulang di kamu. Jiwa kamu seperti mulut yang dijahit. Nah sekarang PR kamu lepasin jahitan ini. Ya, lepasin plaster, udah dijahit di plaster lagi gitu ya, lepasin plasternya nih. Kamu layak dan berhak untuk berekspresi dan bersuara. Kamu sedang belajar bagaimana ilmu komunikasi yang sesungguhnya dari perspektif spiritual, Paul nomor 3. Kenapa aku bilang dari perspektif spiritual? Karena orang yang mengekspresikan, bersuara, berpendapat, dan lain-lain, dia nggak bisa sembarangan juga. Oh, saya harus bebas berekspresi, saya harus bebas bersuara, tapi kamu nggak tahu etikanya, ya sama aja. Ya, contohnya banyak di luar sana. Mulutnya besar, cuap-cuap, tapi nggak tahu etika. Gitu. Hati-hati, mulut diciptakan sama Tuhan semesta untuk kamu melafalkan kata-kata yang positif. Paul nomor 3, bukan untuk kamu bungkam. Ya, karma seseorang yang membungkam dirinya itu nggak beda jauh sama karma seseorang yang ngomong hal-hal yang tidak baik terus. Ya, misalkan gosipin orang terus, misalkan ngomong hal-hal yang bohong, misalkan seperti itu. Ya, atau tidak jujur misalkan, atau mulutnya sering berkata kasar misalkan kayak gitu, atau sering nyakitin orang pakai kata-katanya, dia nggak peduli gitu kan, biarin aja, yang penting saya jujur, yang penting saya ini gitu. Hati-hati, siklus itu kan kembali menyerang kamu, Paul nomor 3. Kamu akan disakiti sama banyak orang nanti. Ya, Paul nomor 3, aku tidak bilang kalau kalian seperti ini. Ya, maksudnya dalam kata-kata tidak baik ya. Tapi ini cuman pesan jiwa kamu tuh pengen ngomong sama kamu akan hal ini. Jadi kalian yang mana? Kalian yang tentukan sendiri. Apakah saya membungkam diri, atau saya banyak memakai mulut saya untuk hal-hal yang mungkin kurang membawa energi positif. Karena manifestasi kamu di sini, ya, kamu sedang diajarkan lewat manifestasi-manifestasi negatif dalam hidup kamu, Paul nomor 3. Contoh, misalkan kamu selalu mungkin tanpa sadar ada orang yang sering ngucap kayak, ya udahlah, emang orang susah, ya mau gimana lagi gitu. Wah, kamu akan susah terus umur hidup kamu. Ya, itu contoh. Ya, dia bitter sendiri, dia ini. Belum lagi kalau ngelihat ada orang yang bisa-bisa tiba-tiba sukses, dia ngomongin ya gitu-gitu. Misalkan, hati-hati, Paul nomor 3. Hati-hati. Ucapan itu kalau udah keluar dari mulut, nggak bisa kamu cancel. Ya, tapi untuk orang yang berkesadaran, bisa memohon kepada Tuhan semesta untuk memaafkan kata-kata sendiri sebelum terlambat, ya gitu. Jadi entah itu atau kamu membungkam, ya membungkam diri dalam artian ya gitu. Kamu tahu kamu sedang diperlakukan tidak adil, kamu tahu diri kamu ada orang yang mungkin jahatin diri kamu ya, tapi kamu diem aja, kamu ini malah kamu baik-baikin orangnya, malah kamu gini gitu. Bukan berarti kita nggak boleh baik sama orang yang jahat ya, bukan seperti itu. Tapi kalau dengan caranya kamu membungkam diri, karena kamu malas berurusan dengan dia, atau mungkin kamu nggak mau nanti ada masalah atau ribut, masalah malah akan terus berdatangan ke kamu, Paul nomor 3. Itu yang terjadi di banyak orang. Ya, jadi kuncinya di sini adalah secara spiritual memahami dan mempelajari, dan bagaimana diri kamu bisa jadi lebih bijaksana di dalam melafalkan apa yang harusnya keluar dari mulut kamu dan apa yang seharusnya tidak keluar dari mulut kamu.
Kamu bijaksana di dalam ucapan, power nomor 3. Throat chakra. Ya. Kenapa di sini dia gambarannya pakai payung begini, power nomor 3? Karena sebenarnya kayak gitu sama aja kayak sedia payung sebelum hujan. Ya, kita ngucap itu sedia payung sebelum hujan. Apa yang kamu ucapkan, entah kamu nanti bakal kena hujan apa, hujan berkat, apa hujan petir, hujan geledek, atau apa. Gitu. Ya, seperti, dan lagi-lagi ya, apa yang diucapkan dan apa yang tidak diucapkan, kamu harus berbijaksana. Ada orang yang hal-hal baik, hal-hal yang untuk memperjuangkan dirinya nggak diucapin, ya nggak diomongin, dipendem terus misalkan kayak gitu. Tapi giliran ngomongin orang lancar. Nah itu contoh, ya itu contoh aja misalkan nomor 3. Ya, aku lagi-lagi nggak bilang kamu seperti ini, kamu yang menilai sendiri diri kamu seperti apa. Ini bacaan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk kamu bereflektif. Karena jiwa kamu ingin kamu sadar sama sesuatu dari pesan-pesan yang nyampe ini, power nomor 3. Ya, kalau kamu misalkan sudah, saya udah nggak pernah ngomong tuh jelek-jelek tentang orang, gosip-gosip, saya udah nggak pernah. Bagus, setengah PR kamu selesai. Sekarang tinggal sisi yang saya ke diri saya sendiri bagaimana. Apa yang saya bungkam dari diri saya sendiri. Apa yang saya itu menempatkan diri saya di dalam suatu situasi seperti apa sehingga saya bisa terbungkam seperti ini. Apa yang saya harus lakukan untuk merubah pola ini. Ini bisa dalam apapun, pekerjaan, usaha, dalam situasi keluarga, dalam situasi pasangan, pertemanan bisa jadi juga misalkan. Ya, ada temen yang kayak selalu diolok-olok di grupnya gitu ya, selalu dijadiin bahan bercandaan, bahan bully gitu, tapi dia diem aja. Gitu. Ya. Ya, maka hidup kamu selamanya akan ketemu sama orang-orang bully sampai kamu bersuara. Entah dibully di kantor, entah dibully di percintaan sendiri, ya ada pacar sama pasangan gitu, tapi kok pasangannya kayak dibully sama pasangannya sendiri, ada seperti itu. Ya, ini lagi-lagi konteksnya hanya kamu yang tahu, karena ini bacaan banyak orang. Ya, lagi-lagi bacaan ini untuk itu. Ya, kalau kamu sudah sadar sama kekuatan dari ucapan itu adalah doa. Itu bener banget, ucapan itu adalah manifestasi. Ucapan mulut adalah jendela manifestasi kamu. Power nomor 3. So speak what you believe. Ya, apa yang kamu ucapkan itu, berarti kamu yakini itu. Kalau kamu bilang diri kamu susah, ya kamu yakinin kamu susah. Kalau kamu bilang diri kamu jelek, ya kamu yakinin diri kamu jelek. Kamu bilang diri kamu gak berharga, ya kamu meyakini diri kamu gak berharga. Contoh simple, kamu misalkan diselingkuhin pasangan, terus mungkin kamu ngerasa mungkin orang lain yang sama dia tuh mungkin lebih ganteng, lebih cantik dari kamu, misalkan kayak gitu. Dan terus kamu bilang, ya nggak apa-apa lah, maklum saya jelek. Nah, hati-hati sama itu. Contoh ya, jangan hati-hati berkata-kata. Kamu lagi hidup kamu ini adalah cerminan kata-kata kamu sendiri, power nomor 3. Apapun situasi yang terjadi saat ini, itu dari situ. Aku bilang aja sama kamu nih, power 3, dan jiwa kamu tuh pengen ngasih tahu kamu ini, tapi dia kayak ke staples mulutnya yang tadi aku bilang. Karena tanpa kamu sadar, kamu membungkam jiwa kamu sendiri di sini. Ya, apapun alasannya, entah kamu takut, entah kamu nggak pengen berhadapan sama itu, kamu lari dari masalah atau apa. Ini disadari. Kamu kalau bisa merubah pola ini, hidup kamu akan banyak berubah ke arah yang lebih baik, power nomor 3. Kamu pergi kemana-mana nggak harus bawa payung terus seperti ini. Nggak harus takut orang jahat sama kamu, nggak harus takut orang ngomongin jahat buruk tentang kamu, nggak harus takut orang mengkhianati kamu, dan lain-lain. Karena kamu sudah berekspresi sebisa kamu. Kamu sudah memberikan kejujuran dan keterbukaan sama diri kamu sendiri. Kamu transparan dengan diri kamu sendiri, maka kamu pasti akan bertemu dengan orang yang juga jujur apa adanya, transparan sama kamu. Makanya payungnya transparan. Ya, power nomor 3 ini nggak ada kebetulan di sini. Kalau kamu mau bertemu sama orang-orang yang genuine ya, kamu mau menarik orang-orang jujur, baik, dan masuk ke dalam hidup kamu, ini pelajaran hidup kamu harus begini dulu. Ya, karena kamu akan kena tamparan-tamparan ini terus. Ya, jadi memaknai kejujuran dan kebaikan kamu itu penting.
Ingat, semua ucapan, pikiran, dan tindakan direkam sama semesta kayak CCTV. Tinggal kamu mau responnya bagaimana, power nomor 3. Ya, itu petunjuknya untuk power nomor 3. Oke, aku lanjut ke kartu-kartunya untuk power 3. Ya sama ya, maksudnya kebohongan orang suatu saat pasti akan terungkap. Kebohonganmu misalkan kalau kamu ada tidak jujur, pasti suatu saat pun akan terungkap. Ya, kamu nggak bisa lari dari karma itu. Power 3. Jadi bagaimana caranya, seperti aku bilang, kita nggak usah kemana-mana, nggak usah takut nih bawa payungan terus ya. Kita apa? Kalau kamu orang yang jujur apa adanya, tulus ya, kamu nggak usah takut sama hidup. Hidup itu akan adil untuk kamu. Power nomor 3. Entah bagaimana bentuk keadilan ini. Kadang keadilan itu nggak harus langsung terjadi di depan. Tetapi kamu berproses untuk memanifestasikan keadilan itu yang akan terjadi untuk kamu. Intinya, kamu menang pada akhirnya. Gitu, power nomor 3. Orang jujur itu akan selalu mendapatkan kemenangan pada akhirnya. Ya, dan orang tidak jujur akan mendapatkan kehancuran pada akhirnya. Gitu. Ya, ini contoh saja. Ya, ini petunjuk aja. Aku doa sebentar ya. Oke, aku cuma akan mengambil 6 kartu dari deck tarot ini. Power nomor 3, kita lihat petunjuk semesta untuk kamu. Jika jiwamu dapat berbicara, kita lihat ya. Yes, baru kita ngomongin ya tentang kejujuran. Kartu pertamanya adalah Seven of Swords. Saya nggak bacain kartu kebalik ya untuk bacaan kali ini. Ya, ada Queen of Wands, ada Page of Swords, ya. Nih. Ada King of Cups. Ya, bawah decknya di sini ada Queen of Swords. Ya, dan Five of Swords. Ya. Bawah decknya Three of Swords nih. Ya, nih, power nomor 3 ya. Ini yang aku akan jelasin di sini ya. Semoga dirimu paham, ini pesan dari semesta dan suara batin ya, seperti itu. Suara jiwa kamu sendiri. Power nomor 3, siapa di sini yang masih kadang bertanya-tanya atau masih mengeluh tentang ini ya, contohnya kayak gini nih. Kenapa saya udah baik, tapi kenapa saya ketemu sama orang yang gak baik terus? Kenapa kalau dalam pasangan saya diselingkuhin terus? Kenapa kalau dalam ini saya disakitin terus? Kenapa kalau dalam pekerjaan saya ketemu sama bos yang gak baik terus sama saya? Sama kantor yang tidak adil terus sama saya? Misalkan seperti itu. Kalau kamu masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, disinilah aku akan menjawab pertanyaan kamu, power nomor 3. Sisanya tinggal kamu paham apa enggak. Ya, power nomor 3. Aku hanya menyampaikan saja di sini untuk kamu. Power nomor 3, kalau itu masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam kamu, ya itu berarti di sini definitely masih ada luka yang kamu bawa, ya, trauma apapun itu mungkin kamu pernah ya itu yang kamu kan disakitin atau apa gitu-gitu, menjadi sebuah siklus. Seven of Swords di sini melambangkan manipulasi, seolah-olah hidup kamu itu seperti cerita manipulasi yang tak berujung gitu, seperti itu misalkan. Ya, contoh, sama seperti aku bilang kalau love life ya, misalkan ketemu dihianatin terus atau nggak selesai-selesai. Ya, kunci kamu di sini adalah belajar memahami. Kalau kejadian-kejadian ini terjadi bukan kebetulan, tapi ada maksud. Semesta, jiwa kamu ingin kamu ngerti dan sadar dan belajar sesuatu lewat proses ini. Kalau kejadiannya terus berulang, berarti kamu nggak ngerti-ngerti, nggak mudeng-mudeng. Seperti itu. Ya, makanya aku selalu bilang sama orang yang kasusnya siklus seperti ini, stop dulu nyari pacar. Ya, stop dulu pacaran atau kayak apa gitu. Kenapa? Karena kamu akan memanifestasi hal yang sama lagi. Ya, apalagi kalau masih ada kata-kata yang saya takut nih nanti pasangan saya yang sekarang atau pasangan saya yang nantinya bakal nyakitin saya lagi kayak kemarin, itu fix tanda kamu belum siap untuk suatu hubungan atau komitmen. Karena kamu belum ngerti sama ini, power nomor 3. Ini aku kasih contoh aja supaya kamu paham ya sama keputusan-keputusan kamu. At the end of the day, kamu yang mengambil keputusan sendiri. Ya, cuman di sini dibilangnya nih, banyak dari kalian yang mungkin sering kena kasus orang ketiga terus di sini. Ada 3 kepala di sini.
Ya, 3 sosok. Entah ini dalam percintaan, atau kamu sering dihianati orang, atau kayak gimana. Ya, padahal menurut kamu sudah baik sama orang, kamu tidak pernah jahatin orang. Ya, betul, nggak salah. Tapi ke diri kamu sendiri, kamu belum paham bagaimana menyayanginya. Ke diri kamu sendiri, kamu belum paham bagaimana menjunjung tinggi kejujuran kamu, gitu loh. Secara jiwa. Kamu sering membungkam diri kamu. Ya, kamu sering mungkin kayak belum ngerti bagaimana komunikasi yang sebenarnya. Takut untuk mengungkapkan perasaan. Punya insecurity di situ misalkan. Atau belum bisa sepenuhnya jujur sama diri kamu sendiri. Makanya kamu bertemu dengan ketidakjujuran. Ya, jadi kalau kamu mau memanifestasi loyalitas, kejujuran orang baik, kamu beresin dulu energimu. Sampai kamu kan aku bilang, orang yang benar-benar bisa paham sama ini tidak akan hidup di dalam ketakutan dia bertemu sama hal-hal jahat. Dia nggak perlu kemana-mana bawa payung. Orang nggak hujan ngapain pakai payung, ya. Ibaratnya nggak hujan, nggak panas, nggak apa, dia pakai payung transparan begini, nggak penting. Ya, gitu. Nih. Jadi hidup kamu sudah terbebas dan terlepas dari itu. Dan caranya kamu kalau mau hidup seperti itu, hidup tenang, hidup damai. Meskipun kamu punya pasangan, kamu nggak takut pasangan kamu selingkuhin kamu nggak perlu ngecek handphonenya terus, kamu nggak perlu nge-track GPS, kamu nggak perlu install aplikasi tracking device apapun lah itu misalkan. Ya, kan banyak tuh zaman sekarang ya pasangannya dipasangin, oh saya tahu dia kemana nih, oh saya tahu dia kesini, oh dia ke rumah perempuan itu, oh dia gini-gini, saya tahu ini apa kartu kreditnya saya dapat ini. Kayak kamu hidup seperti itu, percayalah kamu akan terus dihantui sama hal-hal ini seterusnya. Poin nomor 3. Ya, stop ini kalau kamu mau hidup kamu ke arah yang lebih baik. Stop ini kalau kamu mau memanifestasi orang-orang baik masuk dalam hidup kamu. Poin 3. This is your lesson. Kamu sedang memahami bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan diri kamu dan dengan orang lain secara bijaksana. Lagi-lagi, apa yang harus diomongin dan apa yang tidak harus diomongin, kamu harus tahu di sini. Ya, gitu. Kadang ada saya bertanya gini ya, Kak, saya udah banyak ngomong ke orang-orang apa adanya, saya udah ekspresi, tapi kenapa hidup saya masih seperti ini? Karena bagaimana kamu berperan di dalam komunikasi seperti tersebut ya, sang komunikatornya nih, ibaratnya nih ada seseorang pembicara lagi ngomong di panggung gitu ya, kayak TED Talk gitu misalkan ya, gitu. Tapi dianya sebagai pembicara di depan orang banyak, dia gugup, dia takut, dia berpikiran negatif, dia uring-uringan, apa segala macam. Apakah komunikasi yang nyampe ke orangnya akan berjalan dengan baik atau tidak? Ya, komunikasi yang seharusnya dikomunikasikan dengan baik ke audiensnya, siapapun pendengarnya dia, itu bisa berjalan dengan mulus apa tidak? Tapi kalau dia bicara dengan penuh percaya diri, ya, dia bicara dengan kayak penuh keyakinan kalau dia bisa berbicara di depan orang banyak, membawa manfaat yang baik di situ, berhasil public speakingnya dia. Nah, ini kamu sama, apakah kamu sudah bisa menjadi pembicara yang baik atau belum? Jadi bukan masalah, ngerti kan aku bilang ilmu berkomunikasi. Sebagaimana kamu berbijaksana di dalam membawa komunikasi kamu. Ya, contoh kamu masih, misalkan saya udah berekspresi, tapi di sela-sela ekspresi kamu mungkin masih sering self-blaming. Kamu masih sering play victim misalkan. Ya sama aja. Ya, gitu. Menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri. Ya, misalkan. Atau memutar balik fakta, misalkan, tanpa kamu sadari. Misalkan kayak gitu ya. Itu lagi-lagi, kamu memakai mulutmu untuk membicarakan apa yang seharusnya, apa tidak seharusnya. Nah, jadi bukan hanya sekedar yang penting aku berekspresi, yang penting aku ngomong, ungkapin semua unek-unek perasaan. It is not like that.
Kamu harus berbijaksana, harus membawa satu kejujuran, kebijaksanaan pun juga harus dibawa di situ. Sadar penuh sama apa yang kamu ucapkan. Ya, Paul nomor 3. Dan ingat yang tadi aku bilang, kadang keluar kata-kata yang misalkan, iya aku tahu kok aku bego, iya aku tahu kok aku nggak cantik, iya aku tahu kok aku gini, misalkan seperti itu. Itu kamu bunuh diri kamu sendiri. Paul nomor 3. Kamu injek self-esteem kamu di situ tanpa kamu sadari. Itu yang menjadi problem. Ya, jadi di sini memahami ilmunya dalam berkomunikasi. Kamu nanti akan lihat sendiri, kamu mulai ketemu sama orang-orang yang jauh lebih baik, lebih jujur sama kamu, lebih saling menyayangi, lebih tulus sama kamu. Ketika masalah ini, karma ini selesai di kamu. Ini salah satu pelajaran terbesar di hidup kamu, Paul nomor 3. Di dalam perjalanan karma kamu hidup di dunia ini adalah untuk memahami ini. Sehingga nanti apapun konflik-konflik yang terjadi di dalam hidup kamu di sini dengan relasi-relasi yang kamu punya dengan orang-orang akan terselesaikan sendiri dan akan tersortir sendiri. Siapa yang baik dan tidak baik ketika kamu sudah jadi baik sama diri kamu sendiri. Dengan pesan-pesan tadi Paul nomor 3. Ya, gitu. PR-mu cuman ini doang. Learning how to communicate lagi. Mengerti dan memahami dan sadar akan throat chakra kamu sendiri. Kenapa seperti ini? Karena nanti tujuan hidup kamu, Paul nomor 3, kamu akan dipakai sama semesta untuk bisa ngomong sama banyak orang. Membawa kebaikan, membawa cinta kasih damai di dalam setiap ucapan kamu. Apapun itu nanti ke depan. Tapi kamu harus ngerti ini dulu. Ya, Paul nomor 3. Kamu adalah orang-orang yang throat chakranya itu nanti akan menjadi tujuan hidup atau yang terpakai ya untuk nanti misi jiwa kamu. Ya, Paul nomor 3, entah kamu banyak orang yang datang ke kamu ngobrol, konsultasi, atau kamu ngomong di depan orang banyak, atau kamu ngajarin orang, atau kamu nge-coaching orang, apapun itu. Tapi ini, kalau kamu belum paham ini, akan banyak problem di dalam situasi itu. Misalkan kamu maksain diri, atau kayak kamu coaching ke orang gitu, ya orangnya bisa sakit hati sama kamu. Misalkan seperti itu. Ya, bukan berarti kita harus ini ya, ibaratnya ngikutin apa maunya orang terus, ya enggak. Jangan seperti itu. Kita tetap tidak bias. Ya, nih contoh. Makanya ini sedikit contoh aja. Aku bukan mau gimana-gimana, tapi caraku, pembacaan kartu ini, tarot, siapapun yang datang ke aku secara personal atau apapun dan lain-lain, aku menganggap semua sama, rata. Mau aku kenal, mau aku nggak kenal, mau apa gitu ya, netral. Kalau pesannya nggak enak, aku akan sampein itu tidak kurang tidak lebih. Tapi aku akan arahkan petunjuk-petunjuk semesta itu tergabungkan di situ. Ya, gitu. Karena buat aku, buat apa? Orang datang ke aku, oh iya orang ini sayang sama kamu, cinta mati sama kamu, orang ini gini. Ya misalkan yang baik-baik doang, iya kamu baca kartu sendiri aja. Gitu ibaratnya, Paul nomor 3. Ya, itu karena karmaku adalah untuk jujur sama orang. Nah ini di dalam ini tugasku, ini aku sehari-hari tuh literally cuman bacain kartu ya. Siapapun yang mau datang ya. Itu kejujuranku diuji di situ selalu setiap kali pembacaan. Dilema pasti. Kita mau ngomong sesuatu nih, aku sebagai yang seperti ini, mau ngomong sesuatu yang mungkin pahit sebenarnya. Tapi itu harus nyampe ke orangnya. Gimana cara aku bisa menyampaikan itu ke orangnya tanpa menyakiti orang itu? Bisa nggak ada ilmunya? Nah ini kamu lagi belajar ilmu-ilmu seperti ini. Tapi pertama ya kamu harus bisa ini ke diri kamu sendiri dulu. Paul nomor 3. Ya, kadang mau nggak mau orang itu mungkin harus tergores dulu. Mungkin dia sakit dulu. Tapi nanti dia sadar. Yang penting kita apa adanya menyampaikan. Ya ini juga sesuatu pelajaran nih. Ya. Yang penting niatan kamu ngomongnya baik-baik, sopan, respect. Kalau orang yang gak terima, ya berarti memang saat ini dia harus belajar dari goresan itu dulu. Tapi yang penting kamu sudah menyampaikan. PR-mu, tugas kamu sampai di situ.
Bagaimana nanti orang mau merespon itu kembali ke karmanya masing-masing. Ya, banyak dari kalian yang misalkan nih juga mungkin ngerasa, misalkan punya temen atau apa gitu ya. Saya loh ini udah jadi temen yang baik buat dia. Saya udah ini tapi ujung-ujungnya kamu ditinggalin sama orang itu. Orang itu malah pilih temen yang mungkin gak baik atau apa. Terus kamu sebel, kamu kesel misalkan kayak gitu. Kalau kamu sudah paham ilmu ini, kamu gak akan ngerasain itu. Ya, karena kamu tahu yang kamu jalani itu. Kamu junjung tinggi kejujuran dan apa adanya kamu. Berarti orang itu belum siap menerima kamu. Orang itu masih hidup di dalam semuanya, ilusinya. Dan kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa mendoakan agar mereka bisa sadar dan menemukan kebahagiaannya. Dan kita pun belajar dari situasi-situasi seperti itu, PAL nomor 3. Ya, bukannya jadinya membenci, bukannya jadinya kayak jadi percuma lah saya jadi orang baik misalkan kayak gitu, ketemunya orang-orang gak baik terus gitu kan misalkan. Itu tidak menyelesaikan masalahmu, karena kamu bukan orang jahat, PAL nomor 3. Tapi kamu adalah orang yang mungkin tanpa kamu sadari jahat sama diri kamu sendiri. Tanpa kamu sadari, ucapan-ucapan yang keluar dari mulutmu jahat sebenarnya. Ya, gitu. Meskipun niatanmu gak jahat. Tapi niatan sama mulut harus selaras nih. Ya, PAL nomor 3. Ini karmamu khusus untuk PAL nomor 3 ini. Saya gak bilang ini berlaku untuk semua orang, tidak. Tapi kamu kesini, kamu pilih file ini. Ya ini, pesan untuk kamu. PAL 3. Ya. Oke, sebelum aku masuk ke kartu-kartu oracle-nya, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul. Mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Ya, ini aku sebutkan hanya menjadi pesan tambahan. Jangan terlalu terpatok sama ini. Ya, mungkin ini bisa Sun Moon Rising kamu atau orang yang sedang berhadapan sama kamu atas dari situasi ini, ya mungkin ini bisa menjadi konfirmasi. Tapi yang strong di sini memang Swords ya, Gemini, Libra dan Aquarius. Karena memang air signs di sini memang ada ini ya, semuanya Swords nih, sword. Kristal itu Swords di deck ini ya. 4 dari 6 kartu itu energinya energi Swords atau energi air. Air signs ya berarti Gemini, Libra, Aquarius. Karena kalau kalian terlahir di zodiak itu fix karma kalian adalah komunikasi, fix. Ya, PAL 3. Meskipun nggak menutup kemungkinan di zodiak-zodiak lain juga ada menjalani karma ini. Ya, gitu. Dan di sini ya jadi Gemini, Libra, Aquarius kuat. Terus Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Itu zodiak-zodiaknya. Yang lainnya ya cukup banyak. Oke, kita masuk ke oracle-nya, PAL nomor 3. Ya, karena biasanya kalau komunikasi nggak bijaksana atau belum paham ilmunya, sering sekali hidup kamu itu ketemu sama salah paham. Entah orang salah persepsi, atau kamu salah persepsi, atau kayak apa gitu loh. Nah, jadi kayak seolah-olah kamu jadi kayak buyar aja gitu loh. Seperti itu PAL nomor. Tapi kalau kamu paham ilmu ini, kamu akan selaras dengan orang-orang yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik sama kamu. Ya, PAL nomor 3. Bisa ngerti kamu juga bisa ngerti maksud mereka sebenarnya gitu. Kadang nggak perlu ngomong juga udah tahu gitu ya, karena intuisi berjalan seperti itu. Karena komunikasi kan nanti kalau dari komunikasi mulut udah bagus, komunikasi batin akan lebih bagus. Ya, seperti itu. Oke, aku doa sebentar. Oke, PAL nomor 3. Ya, aku akan ambil 3 kartu dari oracle ini. Kita lihat ya petunjuknya untuk PAL nomor 3. Pesan-pesan tambahannya, jika jiwamu dapat berbicara, dia tuh pengen ngomong apa sama kamu. Oke. Oke, 1, 2. Oke, satu lagi aku ambil dari bawah decknya. Oke, family, yes. Ya. Ya. PAL nomor 3, PAL nomor 3 ya, sorry sebentar. Ya.
Kartu pertama, interestingly, di sini ada family, pile nomor 3. Jadi mungkin pola komunikasi kamu itu bisa jadi adalah karma keluarga kamu sendiri. Ya, misalkan contoh nih keluarganya yang komunikasinya jelek nih, kamu tumbuh jadi anak yang komunikasinya juga amburadul. Bisa jadi seperti itu. Ya, keluarga yang diem-dieman, nggak pernah ngobrol, jarang kayak mengungkapkan isi hati, jarang kayak apa deep talk satu sama lain, jarang yang kayak apa bener-bener ya misalkan contoh deh, contoh simple ya, anak gitu. Misalkan dia melakukan hal baik, dapat nilai bagus, misalkan, bisa ngelakuin sesuatu gitu. Tapi ada keluarga-keluarga atau orang tua yang kayak tidak menghargai dan mengapresiasi itu. Dia cuma bilang ya, masa nilai cuma segini misalkan. Atau kayak apalah, entah dicari-cari aja gitu kekurangannya. Ya, itu pasti akan berdampak secara psikologis ke anaknya nanti ketika dia sudah tumbuh besar, dia nggak tahu bagaimana caranya memberikan komplimen ke orang, apalagi ke dirinya sendiri misalkan, ya seperti itu. Ya, jadi kayak bahasa kamu itu jadi sulit diterima sama kebanyakan orang. Pile nomor 3, cara kamu berbahasa, cara kamu berkomunikasi. Itu hanya satu contoh saja. Atau di suatu keluarga yang nggak ada komunikasinya, semua masing-masing. Kayak bapaknya sibuk kerja, emaknya sibuk kerja, anaknya sibuk sekolah. Misalkan kayak gitu. Ya, anaknya, apalagi zaman sekarang, anaknya udahlah main gadget aja daripada puyeng. Ya, emaknya juga main gadget, bapaknya juga main gadget, misalkan. Ya itu. Komunikasi itu ditumbuhkan dari kecil. Kalian yang punya anak saat ini. Apalagi kalau anak kamu masih kecil-kecil, masih bisa diarahin. Kamu bisa memutuskan karma family ini. Atau kalian yang belum punya anak dan rencana punya anak ke depannya. Kamu healing ini, anak kamu akan sembuh. Ya, pile nomor 3. Ya, we are stronger together. Ketika kamu memahami ini, pile 3. Sorry, videonya terpotong ya tadi. Ya, jadi kita masih ngomongin tentang family ini. Jadi kayak kamu coba deh perhatikan bagaimana pola komunikasi yang ada di dalam keluarga kamu dulu ketika kamu tumbuh ya, dan lain-lain. Atau mungkin ketika kamu sekarang jadi punya keluarga, misalkan kamu sudah berkeluarga, dan mungkin ada pola-pola yang terulang di situ, itu sudah red flag, itu sudah sign. Untuk kamu do something, untuk kamu melakukan sesuatu healing dalam proses. Healingnya itu di diri kamu sendiri dulu. Semua dimulai dari diri sendiri, pile nomor 3. Ya, kamu nggak bisa berekspektasi orang lain yang harus selalu ngerti kamu maunya apa, orang lain yang harus selalu kayak apa ujung-ujungnya harus mahamin kamu gitu-gitu. No, kamu yang harus memahami bagaimana cara kerja ini, hukum energi ini. Ya, jadi perhatikan kembali pola yang ada di dalam keluarga. Karena biasanya kayak gini-gini tuh karma turunan atau generational karma atau karma leluhur atau ya karma seperti itu. Makanya di sini ada family. Nanti kalau kamu yang saat ini mau lagi mengarahkan diri untuk nanti suatu saat punya keluarga sendiri, ya ini akan bermanfaat untuk nanti kelangsungan perjalanan keluarga kalian. Ya, bagi yang sudah terlanjur, no worries, nggak usah khawatir. Nggak ada kata-kata telat untuk membenahi diri kamu sendiri, pile nomor 3. Nanti juga akan ada kesembuhan-kesembuhan yang terjadi di keluarga kamu. Apalagi yang saat ini, situasi kondisi keluarganya lagi kacau. Bisa jadi karena karma ini nggak kelar-kelar. Ya, family, bagi kalian yang mungkin belum berkeluarga atau kayak gimana, family ini juga ngomongin tentang ya ketika kamu ngerti sama ini, ya kamu akan memanifestasi orang-orang yang benar-benar akan seperti family untuk kamu. Kadang family atau keluarga nggak harus berhubungan darah sama kita. Maksudnya nggak harus yang sedarah, maaf ya. Maksudnya nggak ada hubungan darah gitu. Kadang keluarga yang sesungguhnya ketemu ketika kita sudah sembuh dan kita sudah menjadi utuh sama diri kita sendiri, dan kita ketemu sama jiwa-jiwa utuh ini, dan itu jadi soul, itu yang namanya keluarga jiwa atau soul family. Ya, pile nomor 3. Dan mungkin sekarang jiwa kamu lagi pengen ngomongin kamu ini,
supaya kamu benar-benar bisa bertemu sama soul family kamu di sini. Pile 3. Ya. Dan di sini ada impermanence. Time is precious. Waktu berharga. Ya, jadi seperti aku bilang, gak ada kata terlambat. Tapi kalau kamu sudah muncul kesadaran ini, ayo langsung diniatkan dan dijalani apa yang kira-kira kamu masih bisa benahi. Ya, di hidup itu gak ada yang permanen kok. Semua berubah, semua bisa berubah. Jadi di sini mungkin juga di dalam karma kamu ada sedikit kemelekatan juga, yang membuat kamu jadi nggak bisa mungkin berkomunikasi dengan baik. Ya, dan beberapa dari kalian jujur ada energi keras kepala yang muncul di sini. Nggak apa-apa, kita manusia punya sisi keras kepala kita masing-masing gitu ya. Tapi lagi-lagi pesan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengarahkan. Nggak ada salahnya kamu coba benahin di sini. Nggak ada ruginya. Malah kamu untung nanti ke depannya. Time is precious. Hargailah hidup kamu. Hidup kamu yang adalah waktu gitu ya. Kalau menurut aku, waktu kita ya adalah hidup kita. Dalam artian ya kita tuh sudah ditentukan punya waktu berapa tahun untuk hidup di kehidupan kita saat ini. Kamu punya expiry date nanti. Expiry date ya tanggal di saat kamu nanti meninggal, seperti itu pile nomor 3. Dan selama kamu sampai detik ini masih diberikan nafas, masih bisa bangun pagi besoknya, masih bisa jalan, pakailah waktumu dan kesempatan hidupmu ini untuk menyembuhkan, berbenah, dan lain-lain. Selagi kamu masih ada kesempatannya. Ya, makanya di sini dibilangnya time is precious and impermanence. Ya, di sini ada kaktus, tanaman kaktus, adapt and thrive. Ketika kamu sudah bisa beradaptasi dengan pemikiran baru ini, dengan mindset, pola pikir, pola komunikasi yang baru ini, disitulah kemenangan akan ada hadir untuk kamu. Disitulah kamu akan seperti kaktus yang ibaratnya kalau kaktus itu kan tumbuhnya maksudnya ini ya konotasinya kan maksudnya tumbuh di padang pasir, di environment atau lingkungan yang mungkin kering gitu kan, panas gitu ya, seperti itu misalkan. Tapi dia bisa bertahan. Dia tetap punya air di dalamnya. Dia tetap bisa kadang-kadang tumbuh bunga. Nah ini, kamu itu ibarat kaktus. Air apa yang ada di dalam kamu, bunga itu kan bagian dari ekspresi kamu. Gak peduli situasi hidup kamu lagi sulit, lagi penuh dengan kekacauan atau kayak gimana, kamu bisa untuk jadi orang seperti ini. Ya, kaktus itu ngasih tahu itu. Ya, kalau kamu itu dalam situasi apapun di hidup kamu saat ini, seberapa challengingnya hidup kamu saat ini, pesan ini tidak nunggu kamu harus kaya dulu, kamu harus ketemu jodoh dulu, misalkan seperti itu. Pesan ini berlaku saat ini, detik ini juga untuk kamu. Pile nomor 3. Ya, jadi seperti kaktus yang kuat ini. Ya, pile nomor 3 itu jiwa kamu yang sesungguhnya. Ya, gitu. Beberapa dari kamu mungkin ada nanti ini petunjuk ini aja ya, maksudnya random aja karena tadi masuk mungkin tiba-tiba nanti ada kaktus, atau mungkin ada orang kasih kamu kaktus, atau mungkin kamu tiba-tiba piara kaktus atau apa. Ini petunjuk aja, atau kamu ketarik, itu udah sign, udah petunjuk dari semesta kalau bacaan ini sebenarnya relate ke sana. Berarti ujian kamu adalah di dalam komunikasi itu aja. Ya, itu aja petunjuknya untuk pile nomor 3. Semoga disebut bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya, dan terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama Winsiling juga seperti nama channel YouTube ini. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu. Biasanya aku langsung kirimkan katalognya untuk kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, dan tentunya personal reading ini
berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk ciptaan Tuhan semesta. Kita adalah bagian dari satu universe ini ya, satu semesta alam ini. Jadi tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya, pasti akan ada arahan dan petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pak nomor 3, terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh untuk segala kelancarannya. Semua yang terbaik, sehat, sukses selalu, bahagia selalu untuk kamu. Dan good luck di dalam perjalanan spiritual kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Thank you so much. Take care and have a nice day. Bye-bye. See you.